ini kan si full screen. Oke, habis itu ini klik sini habis itu. Oke. Ini saya siap. Oke, itu ya. Ini udah full screen. Ya. Ini udah. Guys, udah bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Sebentar saya gedein sebentar ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Tadi Andreas WA saya katanya opanya meninggal, jadi minta izin. Ya kita doain ya, semoga sabar dan tabah. Juga kemarin kan Pak Juhara ya, ayahnya Fikra kan meninggal ya, jadi turut berduka ya buat Fikra. Oke, saya mulai kuliahnya. Jadi kan kita kan mulain dengan strategi arsitektur berkelanjutan ya, yang judulnya kan itu. Yang menarik adalah kuliah ini sebenarnya kuliah yang menurut saya lebih ke awareness atau ngebuat mudeng gitu. Nah, pada akhirnya kuliah ini harus dibikin menjadi kuliah yang a bit nonsense gitu sebenarnya. Karena untuk ngomongin arsitektur berkelanjutan, di arsitektur nanti baru kuliah yang minggu depan, kita akan bicara bahwa arsitektur hanya gerbong yang sangat terbelakang gitu, untuk bicara soal arsitektur berkelanjutan. Cuma sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh arsitektur? Kan lebih seperti itu. Nah, kuliah ini sebenarnya buat ngasih beberapa pandangan nih, bahwa even seseorang arsitek itu perlu untuk menguasai dirinya sendiri, habis itu dan memahami apa itu namanya 4 hal ya. Yang pertama itu konteks, menguasai tata bahasa konteks. Yang kedua, menguasai tata bahasa tektonika. Yang ketiga, mengetahui tata bahasa stereotomik. Yang keempat, sebenarnya melakukan evaluasi, yang dalam hasilnya adalah tata bahasa karya. Nah, di 4 hal itu sebenarnya kenapa James Stirling jadi penting gitu. Karena beliau ini dia lahir tahun 2004 gitu ya, meninggal tahun 1992. Dia ada di tengah-tengah pergolakan sejarah arsitektur dunia yang namanya modernism. Yang menariknya adalah gurunya sih, gurunya adalah Colin Rowe. Kalau ada yang pernah belajar arsitektur kota, Colin Rowe itu terkenal dengan bukunya yang judulnya Collage City, yang ditulis sama Fred Cotter. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kenapa dia jadi menarik? Karena Colin Rowe ini membuat teori bahwa kita itu tidak perlu melakukan total design untuk sebuah kota. Yang perlu dilakukan adalah melakukan kolase dari kota-kota yang sudah berhasil dari segi skala, dari segi akses, dari segi spasial pengalaman gitu ya. Nah, habis itu dijuxtaposisikan, juxtaposisi tahu ya, memperbandingkan dua hal secara ekstrim. Itu teori yang dicoba oleh, sudah sangat usang sih teori, tapi dicoba untuk bisa mendapatkan sebuah inovasi. Contohnya biasanya saya kasih kan, coba kamu bisa bikin nggak diskotik di dalam kuburan gitu, atau kolam renang di dalam library gitu. Jadi seperti itu. Jadi juxtaposisinya itu dilakukan secara skala yang lebih besar. Gitu. Sampai saat ini ada pertanyaan? Belum sih, Pak. Belum, Pak. Sayang kita nggak bisa ketemu ya, jadi nggak perlu ada kuis lah ya. Iya, Pak. Pada kangen nggak kuis?
Enggak lah. Enggak sih. Gimana, Sel? Take your time ya, take your time. Jadi saya anggap bahwa 3 minggu terakhir ini kita akan enjoy our time gitu di dalam online kelas ini. Saya akan coba bagi beberapa materi yang baru dibuat gitu ya. Jadi ini bukan materi yang lama gitu ya. Dan saya sendiri juga belajar di dalam mengolah materi ini. Jadi gitu ya. Saya mulai satu-satu ya. Kita akan belajar tentang sejarah dunia ya. Di mana pada tahun 1900 sampai 1960 kalau tahu itu ada pergerakan yang sangat kental yang hasilnya itu sebenarnya di 1932. Ada sebuah pameran International Style namanya yang digagas oleh Henry Russell Hitchcock dan Philip Johnson di 1932. Nah itu sebenarnya berbasis di dalam apa yang digagas oleh beberapa arsitek di tahun 1920-an. Yang orang yang cukup punya impact besar adalah Le Corbusier karena dia membuat apa namanya Domino House. Nah, kalau tahu apa itu empiricism, saya ulang lagi, empiricism adalah sebuah pendekatan di mana menyelesaikan masalah. Cara pandang menyelesaikan masalah dari sesuatu yang sudah pernah ada. Rationalism adalah penyelesaian cara pandang, paradigm. Paradigm itu cara pandang untuk menyelesaikan masalah dari sesuatu yang belum pernah ada. Nah, dua buah bentrokan ini menjanjikan sebuah pergerakan apa yang namanya neomodernisme. Gitu. Jadi di tahun 1960 kita tahu kemarin kita bahas kan Silent Spring ada, Ian McHugh ada, Bernard Rudovsky ada, kita udah bahas ini sebelumnya. Di 1980-2000 ada mereka semua gerah gitu ya, karena alam bumi ini sepertinya manusia ini menyebabkan banyak masalah. Pada akhirnya ya tesis kita di dalam kelas adalah bahwa di tahun 1960 sebenarnya postmodernisme ini sudah berakhir. Wes ojo ngomongin postmodernisme lah, ngomongin yang lain gitu. Nah sebenarnya waktu penelusuran buku ini yang saya bahas ini dari beberapa buku ya, tapi mainly fokusnya itu di buku ini. Ini buku yang keren banget gitu ya. Saya nggak jualan buku di sini ya. Tapi ini Theoretical Anxiety yang ditulis oleh Rafael Moneo. Dia berisi tentang case study dari 8 arsitek gitu, yang dia kaitkan ke biografikal mereka. Pada akhirnya setiap arsitek itu menelan ludahnya sendiri sebenarnya. Bahwa arsitek itu sebenarnya gagal loh. Gitu. Gagal tuh ya teorinya dia tuh dimakan sama dia sendiri gitu. Dia nggak kritik orang, dia sendiri kena kritikan ya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi pada akhirnya apa sih era 1960 itu pada ending terakhirnya adalah sebuah konsep yang namanya formal monumentalism kalau bisa ingat. Bahwa arsitek itu kalau misalnya dia melakukan kombinasi terhadap dirinya sendiri, dia bisa menciptakan sebuah karakter yang sangat unik. Yang bisa menyumbangkan ke kemanusiaan. Nah, hal itulah yang disumbangkan oleh Pritzker Prize. Gitu ya. Nah, sebenarnya dari situ. Jadi kita kuliah ini akan membunuh terminologi yang namanya arsitektur berkelanjutan. Bukan membunuh, tapi ya akan mendefinisikan ulang dengan prinsipnya masing-masing. Dan kalian adalah orang yang akan mendefinisikan arsitektur di masa depan. Jadi intinya di situ. Nah, kita mulai dari pertama ya. Jadi ada beberapa key issues. Yang pertama adalah Domino House. Konsep ini didevelop oleh Le Corbusier di tahun 1914 di 1915. Ya, menurut buku dari Secret Laboratory of Le Corbusier, ini didevelop pada waktu dia itu nggak ada kerjaan sebenarnya. Jadi pada waktu itu dia itu dan 5 tahun kemudian dia membuat sebuah badan publikasi yang namanya Spirit Novo. Nah, dari situ badan publikasi itu seperti semacam sebuah alat untuk melakukan wacana. Kalau di dalam UPH mungkin ada ya badan konteks.org ya seperti itu. Kalau misalnya diarahkan untuk membuat sebuah wacana. Wacana berarti adalah sebuah kebaharuan ya yang nggak cuma mengulang-ulang, nggak cuma mengendorse misalnya sebuah acara yang itu saja gitu. Ada sebuah gebrakan yang luar biasa. Nah, sebenarnya di Le Corbusier ini membuat sebuah prototipe untuk sebuah public housing gitu atau social housing yang bisa direplikasi.
sebuah tangga di ujung, dan dia bisa direplikasi, di-repeat ke kiri, modulars-nya, dan dia bisa di-repeat ke atas juga. Nah, dari sini sesimpel itu. Tapi pada waktu itu, ide seperti ini itu belum pernah ada. Sesuatu yang modular, direpetisi, dan punya 5 prinsip dari arsitektur modern yang didefinisikan. Nah, pada akhirnya ini sifatnya seperti structural saja, tetapi membuka begitu banyak kemungkinan apa yang namanya flexibility. Nah, dari sini sebenarnya yang saya bahas ini yang ada empat bahasa, tata bahasa konteks, tata bahasa tektonik, tata bahasa stereotomik, tata bahasa karir. Saya ingat waktu saya ketemu sama Bunsen Prentada. Kalian tahu Bunsen Prentada? Karena saya sudah pernah bahas ya. Itu adalah arsitek di Thailand, gitu ya. Sangat menarik dari karyanya. Jadi pedagogi dia dalam waktu dia mengajar studio hampir 1 semester itu kerjanya cuma melihat konteks, guys. Konteks talk. Projectnya pas saya ingat pada waktu dia cerita adalah murid-muridnya diajak ke rawa-rawa gitu ya, untuk memahami rawa-rawa itu seperti apa. Jadi hampir semuanya dia cuma ngedevelop, ngumpulin tanah, ngumpulin kualitas air, mengumpulkan data-data, melihat sunshade, itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, menariknya adalah ada semacam sublimasi. Sublimasi itu kayak pengendapan gitu ya, untuk memahami konteks benar-benar. Pada akhirnya saya ditunjukin karya itu luar biasa. Jadi ada yang memimicking sebuah structure mangrove dengan touch the ground lightly. Jadi desainnya cuma desain kanopi aja, di mana dia tuh bisa naik ke stage atasnya dan program itu di atas. Yang di bawahnya cuma tanah gitu aja. Nah, pada akhirnya programnya itu bisa follows the earth. Nah, seperti itu. Ini tata bahasa konteks sebenarnya sangat penting untuk bisa dipahami secara detail. Jadi nggak cuma asal ceplok sana, ceplok sini, disuruh pokoknya besok gambar selesai, dan sebagainya gitu. Dan pikiran kita membutuhkan sublimasi, dan itulah adalah sebuah karya yang luar biasa, itu punya tata bahasa konteks yang dalam. Tata bahasa tektonika itu di-develop menurut biografikal gitu. Nah, ini dibutuhkan kegagalan yang luar biasa untuk bisa memahami tektonika itu sulit untuk bisa dipahami karena kamu perlu memahami bahasa bangunan. Kalau tahu sebenarnya Peter Zumthor itu kerap kaitannya dengan industri builders ya. Nah, habis itu jadi sementara arsitek itu selalu dipisahkan gitu oleh saya cerita oleh asosiasi profesi di Indonesia di tahun 1970-an itu dipisahkan. Nah, ini sebagai sebuah wacana sih sebenarnya buat ke depan. Arsitek harusnya bisa menguasai secara utuh ilmu bangunan, gitu ya. Kembali gitu. Ini sebagai sebuah wacana novelty yang ada. Dan tata bahasa stereotomika adalah tata bahasa yang terkait sama filosofi. Jadi bagaimana kamu bisa mengatasi ketakutan kamu di dalam mendesain, dan kemudian kamu anggap desain itu seperti sebuah gua yang bisa dilubang-lubangi. Dan nanti tektonika teraktualisasi dari assemblage of the construction. Jadi kamu bisa memahami bahasa-bahasa bentuk yang banyak dan kamu masukkan ke dalam sebuah vocabulary hidup kamu. Stereotomika adalah sebuah bahasa bentuk, ya. Dan tata bahasa karya adalah tata bahasa yang kaitannya ke evaluasi desain. Nah ini yang key issue yang kedua. Yang pertama tadi adalah terkait sama Domino House. Nah, pada akhirnya nanti di-drive oleh James Stirling ke dalam level yang lebih lanjut. Ya. Sebagai centralized stair, di mana programnya mengelilingi gitu, dan lebih volumetric, yang nggak cuma linear tapi linear yang lebih efisien. Yang kedua, promenade architectural. Jadi ini intinya adalah bagaimana memahami bahwa masuk ke dalam suatu bangunan itu memiliki sebuah vista. Nah, hal ini sebenarnya bukan barang yang baru pada waktu itu. Ini digagas oleh Corbusier. Dia bilang begini, kalau kamu ngedesain sebuah jalan gitu, di mana orang itu jalan itu nggak diarahkan dan cuma wandering, kamu ngedesain tempat itu buat keledai, bukan buat orang gitu. Itu bahasanya begitu, a journey for a donkey, dia bilang gitu. Tapi di saat sekarang di mana kita bisa melakukan desain secara advance gitu, spatial experience begitu tinggi, itu menjadi hal yang biasa. Tapi zaman dulu itu tidak biasa. Dia kaitkan dengan beberapa penggunaan rem dan beberapa penggunaan tangga yang diputar dulu sebelum memasuki sebuah ruangan.
Ini contohnya adalah di Villa Savoye. Nah, hal seperti sebenarnya barang biasa. Kalau kita lihat di Inggris itu juga di-develop di dalam sebuah 3 term gitu ya. Pastoral, the picturesque, and the sublime. Itu aesthetic way of looking things. Pastoral itu lebih aksial, picturesque itu lebih bagaimana kita bisa memahami sebuah objek gitu di dalam sebuah vista, dan sublime kita sudah menguasai semuanya dan kita merasakan zen of thinking gitu. Jadi semuanya sudah tiada. Nah, yang menarik adalah Promen architecture ini identik dengan pictures yang terkait dengan munculnya English Garden. Kamu tahu kalau misalnya nanti ada vista di mana di Versailles, bukan di Versailles tapi di Garden Suburb, di mana dia melihat ke dalam sebuah komposisi dari misalnya pohon tetehan yang dipangkas seperti Mickey Mouse, atau itu adalah pictures. Jadi bagaimana kita bisa melihat dalam vista dan melihat sebuah objek. Borrowing scene adalah terminologi dari Chinese garden dan Japanese garden, bagaimana kita bisa meminjam dalam dan luar. Jadi terminologi itu menjadi satu hal yang biasa. Nah, ini Collage City adalah sebuah profesor dari James Stirling di tahun 1950 dan 52. Jadi si Colin Roy ini mengajar di Liverpool School of Architecture. James Stirling kena paparan dari beliau bahwa sebenarnya modernisme itu sudah usang sebenarnya. Dan dia bilang dan dia mendefine ulang apa yang didevelop oleh Camillo Sitte. Camillo Sitte itu develop sebuah teori yang judulnya Art of Building a Cities. Jadi bagaimana sebuah kota itu sebenarnya dibentuk dari komposisi-komposisi barang yang lama. Nah, ornamentasi menjadi salah satu hal di dalamnya. Ini yang dijawab oleh Aldo Rossi bahwa ornamentasi sebenarnya is not that great gitu sebenarnya. Yang penting adalah memasukkan konteksnya. Tapi Colin Rowe one step further, dia memasukkan pattern kotanya dan mengkombinasikan ke dalam konstelasi yang banal. Gitu. Nah, ini yang ditangkap oleh James Stirling. Gitu ya. Jadi kolase dari sebuah historical context. Nah, yang menarik adalah misalnya di UPH ya, kalian mendesain di studio. Pernah nggak pakai teknik ini? Mengkolase sebuah kota yang berjalan dengan baik misalnya. Dan kemudian masukin ke dalam desain kalian. Guys, ada pengalamannya? Nggak pernah ya? Cuma kalian harus coba. Karena ini cara-cara empiris bekerja. Yang di-develop di dalam studio UPH adalah cara rasional. Jadi kamu define dari sesuatu yang baru. Cara ini benar-benar totally different, guys, dari cara yang di-develop oleh studio yang saya lihat ya, yang ada di studio kalian. Jadi cari kota yang ada, jadi komposisikan dan banalkan gitu. Jadi ada juxtaposisi. Jadi ini caranya Collage City ya. Yang keempat adalah, nah, Collage City ini membentuk Party and Porsche, kalau kamu boleh tahu. Party itu yang sebelah kiri, di mana adalah susunan dinding yang membentuk sebuah ruang, susunan atap yang membentuk sebuah ruang, susunan sebuah solid dan void yang membentuk sebuah ruang. Gitu ya. Nah, kalau Porsche ada kebalikannya, susunan sebuah massa bangunan yang membentuk sebuah void, yang void itu membentuk sebuah ruang. Ini kalau yang populer adalah figure ground study. Itu dilambangkan oleh yang warna hitam, itu Porsche. Yang hitam membentuk yang putih membentuk yang hitam, itu Porsche. Jadi bagaimana kamu bisa dapat sebuah ruang gara-gara kamu ada solidness di sebelah kiri kanan kamu. Gitu ya. Nah, yang paling populer ya, yang menurut saya yang paling populer, yang paling bisa ditangkap adalah bentuk ini. Siapa arsiteknya? Awas lu nggak tahu ya. Guys, arsitek. Peter sebentar, Pak. Wah, siapa itu? Ubi, Pak. Saya, Pak. Waduh. Ubi, Pak. Ubi. Emang mahasiswa kesayangan saya dia. Ubi, stay safe and stay healthy ya. Ini Peter sebenarnya menarik karena gini loh, kan dia bisa mendramatisirkan gitu sampai dalam elemen yang cukup signifikan gitu ya. Party dan Porsche. Ruang solidnya ada, di belakang ruang itu ada jalinan utilitas yang luar biasa gitu.
Dan ruangnya konsisten. Jadi hampir semuanya itu didesain seperti sebuah masterpiece yang effortnya itu ya capek guys desain kayak gini. Nah, tapi Masterworks itu selalu seperti itu. Jadi kombinasi dari party and Porsche yang tinggi untuk mendefine dan skala ruang ya. Jadi tambah isu-isu di dalam desain itu menjadi banyak. Isu desainnya yang saya ulang tadi, konteksnya dapat, dia itu seperti sebuah cliff, seperti sebuah gua, seperti sebuah banyak hal bisa muter interpretasi, seperti alam gitu. Ada poetic object-nya gitu. Ada banyak hal gitu. Ada seperti marble quarry gitu. Habis itu juga tektoniknya dapat, seamless flashing-nya gitu. Dari atas ke bawah, ke atas baloknya nggak ada yang nongol, tembus ke atas ke cahaya yang space-nya mungkin cuma sedikit, sekitar 5 cm sampai 10 cm. Dan terkait ada karyanya bisa dinikmati dan bisa dievaluasi. Karena ini bukan cuma gambar, arsitektur itu, sampai ke karya. Nah, karena itu, kalau kalian lulus, moga-moga ini semua pandemiknya selesai, cepetan magang ya. Magang ke tempat-tempat bagus, ke arsitek yang bagus, gitu, yang punya pendekatan metodologi yang clear, gitu, yang punya kebanalan yang luar biasa, atau yang punya kesontoloyoan yang tinggi, gitu, supaya kalian bisa memaknai hidup, gitu. Nggak cuma cepret sana, cepret sini, lihat sesuatu dari survei system. Saya masuk ke James Stirling ya. Jadi ini ada 4 key issues yang penting. Saya ulang lagi ya. Pertama, domino house terkait sama modularity. Yang kedua, promenade architecturally terkait sama bagaimana kita memperceive dari sebuah space, menikmati ya, intinya experiential. Habis itu collacity. Kamu lihat dari plan dan kamu tabrakan. Habis itu party and Porsche, ini nanti akan teraktualisasi dari bentuk sections dari James Stirling. Oke ya. Nah, ini James Stirling. Kemarin siapa ya yang ngebahas tentang James Stirling? Ada di dalam kelas ini? Saya baca tapi saya lupa namanya. Ada di sini hadir? Guys? Roger 1 2 3 4. Bukan saya, Pak. Oh iya, ya. Ada satu orang, saya lupa siapa. Tapi basically dia nulis dari artikel yang ada di Dizin ya. Dan hampir seluruh tugas kalian tuh nggak ada referensinya. Harus ada referensinya, guys. Ya. Nah, setelah ini nanti saya akan notice satu-satu ya. Jadi perlu ada referensi, misalnya data yang paragraf yang ini dapat dari mana. Tapi menariknya adalah James Stirling adalah seseorang yang diakuin, ditulis oleh Raphael Monnier sebagai seseorang yang spontan, instinktif, dan intuitif. Ya, intinya dia itu seenaknya sendiri, sebenarnya. Sebagai seorang yang merupakan antitesis dari seseorang yang intelektual. Pekerjaannya ada di rentang waktu 1960-1990, gitu ya, di mana dia mendesain beberapa bangunan yang gagal, gitu sebenarnya. Yang satu di Leicester, yang satu di Cambridge, ada lagi di Oxford, gitu. Pada akhirnya, tetapi yang penting adalah dia ada di tengah-tengah antecedent, dan apa yang dia bikin mempengaruhi arsitektur antecedent selanjutnya. Antecedent adalah sebuah milestone dari sebuah titik sejarah. Nah, dia punya 2 partner, gitu. Yang pertama adalah James Gowen, sorry. Tapi dia berpisah, gitu ya. Dan pada akhirnya 1971 dia mulai bekerja dengan Michael Wilford. Menarik adalah bagaimana dia berpisah dan dia bertemu Michael Wilford. Berpisah dengan James Gowen karena bangunannya dapat kritik yang banyak dari segi building ya. Jadi buildingnya itu detailnya banyak yang failure. Gutternya bocor, kacanya detailnya nggak benar gitu. Jadi dan yang kalau sistem cara kerjanya si James Stirling ini, dia ada 2 buah core. Yang core pertama adalah dia punya core of ideas studio yang untuk mendrive ideas. Yang kedua adalah core of technique. Nah, core of technique ini yang dikasih sama si partnernya dia, yang James Gowen sama Michael Wilford. Nah, dari situ sebenarnya project yang sangat sukses adalah project yang ada di Jerman. Nanti kita bahas sebenarnya yang namanya Start Gallery, ini yang saya bold ini. Nah, ini yang sebagai salah satu kulminasi karirnya. Oke, next. Nah, yang penting adalah di
pada waktu ini yang saya udah bahas sih. Jadi ada kritik yang Andrew namanya, Andrew, saya rada lupa belakangnya apa, tapi dia membahas bahwa James Sterling ini membahas bahwa dia memadankan James Sterling sama Richard Rogers sama Norman Foster di dalam sebuah pameran gitu yang ada di Tate, Britain gitu. Dari situ sebenarnya dia bilang bahwa James Sterling ini terlihat kecil dibanding ketiganya, kedua orang tersebut. Karena Richard Rogers mendesain Pompidou Museum gitu ya. Dan Norman Foster itu mendesain Stansted Airport. Kalau kamu tahu Stansted Airport, itu dia adalah sebuah airport yang bisa membalik mekanika elektrikal yang tadinya ada di rooftop dibalik ke bawah tanah. Jadi atapnya yang airport sebelum desain dari Norman Foster itu sifatnya itu sangat berat gitu ya. Jadi bisa dibuka dan atapnya bisa luar biasa cantik gitu diekspos. Nah, hal tersebut adalah fundamental pada zamannya. Nah, sebenarnya James Stirling itu mendesain apa dia? Bangunannya banyak yang gagal gitu dan sebagainya. Tetapi yang di-note oleh Rafael Moneo adalah bukan bangunannya, tetapi the way of his seeing things, methodological design dari Moneo ya. Ini bukunya Moneo Anxiety. Jadi the way that he formed the theory, the way that he spread the thinking gitu sebagai antecedent dari sebuah ilmu pengetahuan. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah Strat Gallery gitu ya, yang di Jerman. Yang menarik adalah konteksnya. Konteksnya dia berusaha menciptakan kebaruan dari mentwisting dari skala bangunan di sebelah kirinya, di sebelah kiri kanannya dengan skala yang sama dengan sebuah bahasa lengkung yang menyerupai elemen alam dan memainkan rem gitu masuk ke dalam. Jadi ada promenade architectural naik ke dalam ke atas baru dia masuk ke bawah. Bawahnya ini adalah car parking semua. Jadi car parking ditaruh di basement. Seperti itu. Nah, kita masuk ke beberapa terminologi. Yang pertama adalah core and cross wall house, di mana dia berusaha mendefine karya menjawab sebuah wacana apa yang digagas oleh Le Corbusier bahwa saya bisa kembangin loh domino konsep kamu, Le Corbusier, dalam level yang lebih lanjut. Dan yang menarik adalah di tahun 1956, dia melakukan kritik terhadap Le Corbusier untuk karyanya yang Ronchamp Chapel. Gitu. Kalau tahu Ronchamp Chapel adalah sebuah karya yang merupakan kulminasi dari karya Le Corbusier, salah satu dari 3 karya kulminasi Le Corbusier, gitu ya. Satu dibikin setelah itu, setelah dia meninggal, gitu ya. Nah, tapi ini saya coba lihat nih 1956 gitu ya. Nah, dia nggak kritik bahwa ini karya ini kok nggak ada intellectual thinking-nya gitu. Sementara dia tuh dibilang sama orang-orang juga, James Stirling juga nggak punya intellectual thinking. Kebayang nggak? Ya sesuatu yang kamu akan kritik itu akan impact ke kamu sendiri gitu. Tapi yang menarik kalau ini adalah sebuah wacana dan sebenarnya James Stirling mengakui itu. Ya, gue adalah seseorang yang banal dan seenak jidat gue gitu ya. Dan tapi pada akhirnya adalah apa sih yang jadi sebuah timeline gitu dari sejarah. Jadi kebanyakan karya dia itu meledak di setelah tahun 1960 sampai 1990-an. Sebelumnya banyak karyanya adalah karya yang konseptual only. Gitu ya. Jadi dia sendiri adalah pengajar gitu ya, pengajar di beberapa tempat gitu ya, di Eropa dan di Amerika gitu. Tapi pada akhirnya saya nanti coba cerita kronologisnya ya. Ini kronologis karyanya yang kita akan bahas gitu ya. Di mana kalian lihat bahwa ini adalah strong Corbusian presence, domino house, mulai di repetisi, sintaks, kamu tahu ya, space sintaks. Sintaks itu penting sekali. Ada yang bisa jawab sintaks itu apa? Guys, yang di studio? Sintaks? Masa nggak bisa Google Map? Google.com? Ada? Guys? Sintaks? Ruang yang mempengaruhi pergerakan manusia. Salah satunya. Ada lagi yang lain? Sintaks?
Simple ya, simple. Ada lagi tadi? Boleh kencengan, saya nggak kedengeran. Aduh, saya nggak kedengeran, sorry. Bisa chat nggak? Barusan. Siapa ya? Itu. Aduh, saya... Oke. Sintaks pada dasarnya adalah sebuah parameter. Space syntax adalah sebuah ruang yang berbasis pada parameter. Parameter adalah sebuah bahan untuk kamu melakukan sebuah desain based on method. Jadi tanpa adanya sintaks, kamu nggak akan bisa punya sebuah performative value. Jadi studio membutuhkan sintaks sebenarnya. Kalau programming itu salah satu sintaks. Sebenarnya kuliah Static Architecture Berkelanjutan ini saya mau masukin ke dalam pengolahan studio kalian sih. Tapi sayangnya kita nggak bisa ketemu ya. Tapi oke lah, kita masuk ya. Sintaks itu penting sekali ya. Dan dia mendevelopnya tahun 1953 di dalam project di Sheffield. Nanti saya bahas apa yang jadi sintaksnya dia. Sintaks itu terkait sama tektonik, terkait sama stereotomics, terkait sama konteks, terkait sama karya yang sudah terbangun. Atau mungkin kalau di sini adalah konsepnya. Yang habis itu yang ini adalah The Walton House. Dia mengeliminasi elemen-elemen ornamentasi gitu ya. Jadi dia tuh figurnya selalu berubah ke dalam figur yang simple gitu ya. Habis itu ini fokus ke organic structures gitu ya. 1 tahun kemudian, habis itu masuk ke dalam sebuah di 1951 nih Corbusier dia masukin nih ke dalam project real gitu. Jadi dia domino house di stacking sama dia. Pada akhirnya selanjutnya adalah bagaimana dia mendefine material. Glass jadi solid, solid jadi glass ini tweaking dan sebagainya. Oke ya, saya masuk ke karya aja langsung ya supaya bisa kebayang ya. Ini karya yang pertamanya. Di 1951 gitu, kita semua terinfluence sama Le Corbusier, benar nggak ya? Ya kalau kalian harus tahu gitu, jadi banyak beberapa arsitek merefer Le Corbusier. Coba ambil referensi ini dan coba pahami gitu, karena Corbusier mendesain adalah the panoramic glass gitu yang yang bisa melihat dari orang ya, melihat orang view lagi duduk, lagi berdiri, melihat view horizontal planes, malian sesedikit mungkin, penemuan kaca gitu, jadi dan modular gitu, ditaruh ke dalam sebuah rumah tinggal. Dan sayangnya rumah tinggalnya nggak kebangun gitu ya. Jadi clear-nya adalah jadi ada semacam tektonika yang dia punya bahasa yang diulang-ulang. Dan kemudian dia masuk ke dalam tektonika yang lebih besar gitu. Jadi spasial yang lebih besar. Jadi kamu lihat di project nomor 2 ini domino house tadi kebayang ya yang ini. Ya. Satu tangga gitu ya di paling ujung sebelah kanan kalau di dalam gambar ini ya, dan ada sebuah functions. Nah, dia define bahwa gue bisa ngedefine ini menjadi lebih efisien gitu. In a way bahwa tangga ini bisa melayani 4 buah ruangan yang berbeda gitu, kebayang ya, dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Dan 4 buah ruangan ini bisa direplikasi ke dalam sisi yang di dalam bentuk yang bermacam-macam gitu. Nah, lihat nih, ada yang linear, gitu. Ada yang stacking ke atas tuh, lihat di sebelah kanan atasnya. Kalian bisa lihat kursor saya nggak? Guys, bisa ya? Lihat, bisa. Kebayang ya? Jadi ada semacam modular gitu ya, yang disusun dari semacam tangga yang diputar. Dan ini direplikasi bisa fleksibel gitu. Yang penting adalah hal ini. Kan kamu lihat ini ada plane dari Windows, rainbow window yang di juxtaposisikan di sini, dan ada paneling Windows. Jadi ada beberapa options flexibility yang ditawarkan ke dalam real practice gitu di sini. Dan ini nggak kebangun. Kebayang ya? Jadi 1 tahun project berjalan. Ini 3 tahun kemudian, ini James Stirling ini masuk ke dalam kategori academic incubator, guys. Tahu academic incubators? Kalau seseorang yang memulai prakteknya,
gitu ya. Sambil dia juga mengajar. Gitu. Jadi mendevelop teori, meskipun bangunannya nggak kebangun, tapi teori tetap berjalan. Yang menarik adalah ini, di 1953, ia memahami bahwa syntax is come true. Guys. Syntax is come true. Ke dalam apa? Ke dalam programming. Jadi gue udah punya desain yang nggak cuma skeleton aja, yang nggak cuma tampak aja, tapi udah punya program di dalamnya. Ada lecture hall, ada toilet, ada core, ada tangga, ada ramp, gitu dan sebagainya. Dan harus dikomposisikan dalam sebuah project yang punya tampak. Nah, ini dia memahami bahwa arsitektur itu sebenarnya adalah sebuah performative parametrik yang orang harus memakai bangunannya. Nah, itu yang namanya syntax. Jauh sebelum kits yang ada gitu, yang banyak di-develop di Bartlett gitu sebenarnya, yang namanya space syntax, gitu ya. Yang sebenarnya itu adalah sebuah parametric value of architecture. Clear ya? Jadi penemuan program, syntax, jadi ini adalah modularity yang bisa dipindahin, penjawaban dari Le Corbusier, adalah sebuah diskursus yang sangat kaya gitu ya di sini. Dalam jangka waktu 51-53. Oke? Jadi 4 tahun nih ngomongin gini nih, ya. Bayangin kalau sekarang ya, berjalan begitu cepat ya. Oke, di 1954, di Woolton House, gitu ya, kamu bisa lihat, gitu. Ini satu project yang nggak biasa banget pada zamannya. Kamu lihat deh, di situ. Ada elements of a chimney di sini, elements of the mountain di sini, elements of the higher roof di sini, elements of the openings di sini, elements of the bentuk yang seperti ini, elements of the doors di sini, dan lihat konturnya deh. Jadi bangunan ini seakan-akan pengen melihat bahwa dia blending dari alam, dan juga dia punya semacam significance di alam, bahwa gue ini juga berhak untuk melakukan identitas gue nih ya di sini. Di 1954, syntax masuk, modular masuk, lihat ya, bentuknya sama tapi diulang-ulang ya. Grammarnya masuk, udah ada grammar yang lebih tinggi gitu ya, lihat nih. Ada horizontal plane masih, tapi ada bentuk yang lebih segitiga masukin ke bentuk-bentuk yang lebih kaya gitu ya. Nah akhirnya dia berusaha menjawab bahwa gue itu udah nggak harus ngikutin bentuk-bentuk yang ada di arsitektur di Inggris loh. Gue bisa melakukan abstraksi namanya ya, hal yang mulai dari awal. Nah sisi rasionalis dia mulai bekerja. Nah studio di UPH itu di-develop dengan manner seperti ini. Jadi berbahagialah kalian, guys. Gitu ya. Ada di rationalist way of thinking. Oke ya. Semuanya ada pertanyaan sampai so far? Kita akan ada pelan-pelan. Belum, Pak. Belum? Kalau ada pertanyaan di chat, kalau misalnya malu buat ngobrol. Ya. Karena saya juga nggak punya banyak jawaban atas pertanyaan kalian sebenarnya. Jadi sama aja. Jadi tapi saya coba melihat cara pemikirannya ya. Lebih penting itu paradigm, the way of thinking. Oke, saya masuk ke yang lebih lanjut ya. Nah, jadi setelah 1954 di 1955 ini ada sebuah development dari pengembangan kota gitu, pengembangan desa lah ya. Bahwa ada sebuah klien gitu ya, yang nawarin gitu, lu mau nggak bikin renovasi master plan gitu? Apa sih konsepnya? Nah ini kamu lihat satu-satu ya. Saya coba petain ini untuk kalian. Ini adalah sebuah spines jalan yang ada, dan bagaimana kita bisa mengaktifkan spines jalan yang ada ini. Dan kamu lihat yang hitam-hitam ini. Ini adalah gambar dari elevations gitu. Kebayang ya? Dan bagaimana gitu ya? Bangunannya ini nggak cuma satu lantai, nggak cuma 2 lantai. Yang 2 lantai bisa ditambah jadi 3 lantai, yang 1 lantai bisa ditambah jadi 2 lantai. Jadi bangunan ini bisa punya GFA yang lebih banyak. GFA itu gross floor area, luas bangunan total yang lebih banyak. Jadi dinaikkan. Jadi konsep ini sebenarnya adalah konsep renovasi total, menggunakan gitu ya, konsep dari domino gitu, dan konsep dari space syntax yang ada ke dalam sebuah wacana sebuah kota. Meskipun di sini gitu ya,
konsep mezanin yang dikasih di situ, konsep duplex yang dikasih di situ, itu tidak terbangun. Tapi ini adalah sebuah prototipe yang dia tabung untuk desain setelahnya. Kebayang ya? Itu yang bisa saya tarik dari gambar yang di sini ya. Jadi adalah pengembangan sebuah koridor kota. Oke, saya lanjut lagi ya. Setelah itu di 1955 di 1958, nah ini baru proyeknya ada, gitu ya. Di tahun dia 1924 dia ketemu Colin Rowe ya, yang tadi ngegagas Collage City. Kalau ada yang nggak tahu Collage City nanti bisa coba tahu, saya nge-browsing ya informasinya. Nah di 1929 akhirnya dia punya karya terbangun dong. Nah karya terbangunnya kalau kamu lihat di sini ya, lihat di sini ya, ada spatial sections. Di sini kelihatan pintu masuknya, gitu ya, ada kelihatan kaca di bawah. Kalau di sini saya coba referensikan di sini, kaca di bawah, ada ini bisa dibuka, gitu ya. Jadi ada semacam studi ergonomi gitu di sini. Kalau di sini diinterpretasikan bahwa ini akan ada orang duduk, meja makan di sini ada pantry-nya, di sini ngelihat ke sini, dia bisa berdiri, dia bisa buka, gitu. Ada permainan dari pattern yang namanya syntax tadi, ya, ingat ya, syntax. Jadi kamu ngedesain tuh jangan bikin kayak ruang fleksibel, kamu bikin ruang kosong cuma kaca gitu aja gitu. Studionya sayang guys. Woi bangun ya, bangun, awas loh ya kalau bikin bangunan cuma simple doang, habis itu nggak ada patternnya gitu, sayang gitu, karena kalian nggak punya budget constraint di dalam studio. Kalau di dalam praktek ada budget constraint-nya, ada kliennya, ada permintaan klien, jadi banyak. Jadi lihat nih ya di sini. Di sini ada tadi dibuka di atasnya, di bawahnya ini saya juga kurang tahu sebenarnya di bawah ini buat apa, tapi punya cerita. Saya masih nggak bisa dapat cerita dari sini, tapi at least bisa orang tapi nggak akan bisa keluar dari sini. Jadi ini quite safe karena dia cukup kecil jendelanya, tapi bisa dapat udara gitu ya di sini. Nah, kalau yang menarik adalah gini ya, kamu tahu air stacking effect? Ayo, apa? Ubi tahu Ubi air stacking effect? Siapa ya? Stanley. Belum tahu, Pak. Jovin. Nggak tahu, Pak. Aduh. Makin udara, Pak. Kayak tekanan. Siapa tuh? Jovin. Itu siapa? Itu Stanley. Itu Stanley. Stanley. Luar biasa. Kalau ini quiz kamu dapat 200. Ya, pergerakan udara benar. Dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dari kompresi. Itu karena kompresi yang berbeda. Kamu tahu, di ceiling itu udaranya panas atau dingin? Stanley. Panas, Pak. Panas. Habis itu kalau di bawah, udaranya? Dingin. Di lantai dingin. Kalau kamu di Inggris, kamu perlu panas atau kamu perlu dingin? Perlu panas. Perlu panas. Jadi yang dibuka yang di atas atau di bawah? Atas. Bawah. Yang jawab atas siapa? Ayo. Saya. Siapa itu saya? Di bawah. Maurizio. Bawah. Maurizio. Bawah siapa? Saya, Pak. Saya. Ini kayak lelang ya. Yang benar jawabannya gini, kalau di Inggrisnya dibuka yang bawah. Oh. Karena kita mau udara dinginnya keluar, bener nggak? Di sana Benar. kan dingin guys, nggak kayak di sini. Sini kan habis itu humid lagi kan, panas. Kebayang nggak? Di tahun 1955-1958, Stirling udah mempertimbangkan strategi arsitektur berkelanjutan. Ingat ya, kalau di kita bukanya di atas supaya udara panasnya bisa ngalir. Kalau di situ bukanya di bawah karena udara dinginnya bisa keluar. Yang stay berarti udara panas. Yang dibukanya tergantung sama degree-nya lah ya, nggak bisa dibuka semua. Tapi logika seperti itu loh guys, itu ada. Gitu ya. Jadi, nah akhirnya project ini pada zaman itu yaitu menjadi viral karena salah project ini juga terkait dengan maraknya public housing di situ. Jadi dia menjadi seseorang figur yang
punya sebuah pattern. Kamu lihat yang ini ya, yang si titik yang chimney ini, itu adalah ekspresinya dari ekspresi untuk ngeluarin air, guys. Saya nggak tahu kenapa dia ada 3 gitu ya. Ya dia bisa bilang ya karena gue mau kayak gitu. Tapi basically saya nggak bisa jelasin dari segi performance lebih jauh. Tapi pada akhirnya ini adalah sebuah contoh bagaimana sinteks itu masuk dalam karya terbangun. Yang kita bahas tadi ya, lihat nih ya, yang saya ulangi lagi ya supaya kalian bisa dalam. Kita punya konteks, kita punya tektonika, kita punya stereotomika. Tapi begitu kamu bisa masuk ke tata bahasa karya yang terbangun, itu menjadi levelnya jadi berbeda karena bisa dievaluasi dari keterbangunan. Gitu. Nah ini yang akan menjadikan munculnya banyak diskursus yang lebih lanjut. Bentar ya, saya lanjut. Oke ya, jadi ini apa konsep dia getting realized. Jadi dari depan ngelihat ke view, masuk 2 lantai bangunan, ada yang 3 lantai dan sebagainya, modulars. Jadi kamu lihat nih ya, 1, 2, 3, 4 mirip ya modularsnya, meskipun dirasionalkan karena nggak bisa mahal juga terkait sama depth dari ruangan. Jadi nggak bisa mentah-mentah ditelan begitu saja gitu konsep yang namanya prototyping seperti ini. Jadi begitu masuk sinteks, it's getting real karena ada kliennya yang ada di sana. Jadi ada programnya, ada beberapa peraturan kebakaran misalnya dan sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi kaitan ke studio kalian bisa tahu ada namanya sinteks, ada yang namanya prototyping, ada namanya modular things. Oke, saya lanjut ya, lebih maju lagi. Ini 1955 sampai 1958. Jadi lihatnya various elements, grammars-nya muncul. Grammars of window, grammars of range pouch, yang ini, yang nongol-nongol ini. Grammars of chimney, ada yang tinggi gini, jadi ada kayak boxes, ada chimney-nya naik. Gitu. Boxes, ada chimney-nya naik. Gitu. Jadi, whose volumetric substances appear to be sustained by terse brick fabric. Jadi, materialnya juga ada. Kita bicara soal kemarin metodologinya, ingat nggak? Dari konteks, building massing, kotak, ada chimney-nya. Habis itu ada fasadnya, fasad by bricks, materialnya by bricks. Ada utility system, mesti kita nggak bahas. Gambarnya terlalu kecil, saya juga nggak ketemu plan-nya, guys. Gitu ya. Tapi basic kamu bisa pikir lah, ini centralized core itu ada di dekat tangga, di dekat pintu masuk, di dekat pintu shaft, ini bisa diservis. Pasti begitu. Jadi pikirin ya. Next gitu ya. Nah ini masuk ke hypothetical project di Churchill College project di Cambridge. Nah ini terkait dia project ini yang bikin dia ngedapetin project setelah ini. Ya, project di Cambridge sama project di Oxford. Kamu tahu kalau di Cambridge dan di Oxford itu kota pendidikan yang sangat banyak institusi bagus di situ. Jadi begitu kamu bikin karya di Cambridge atau di Oxford, kamu bakal dikritik, kamu bakal dilihat oleh media, dilihat oleh para academician gitu dan sebagainya. Tapi proyek ini menarik karena di pinggir sini, di pinggir kiri kanan, lihat nih. Seperti benteng, ini adalah students dorm. Ya. Habis itu dia kombinasikan ini kayak kastil ya. Ini jauh sebelum Louis Kahn ya. Influence itu masuk ke British. Dia bikin kayak kastil di dalam kastil. Ini orang emang moron abis gitu ya. Jadi mentah-mentah, banal-banal diekstruksikan begitu saja gitu. Dan dia punya konsep linear yang didrive dari sini gitu. Dimasukkan begitu saja ke sini. Jadi di sini ada perbendaharaan grammar yang didevelop lebih lanjut dalam skala yang lebih besar. Gitu ya. Kelihatan ya. Jadi ada tadi yang di Sheffield syntax. Di sini ada dining room. Ini sebenarnya project untuk student dorm lah ya. Double loaded corridor, castle gitu ya. Ada courtyard di dalam courtyard gitu dan sebagainya. Gitu ya. Projectnya nggak terbangun. Gitu ya. Jadi project kompetisi aja. Cuma he's very proud of it. And he's document all of the models and take a picture of it and publish it in the media. Jadi guys, bukan hanya karya terbangun. Yang penting adalah pikiran kalian gitu. Get in tune. Jadi studio kalian akan jadi sangat penting. Please concile it in one portfolio. Habis itu bikin semacam sebuah biographical timelines dari karya-karya. Belajar dari Sterling ya. Nah next ya. Wah ini project yang keren banget.
Ini project di mana di Selwyn College gitu ya. Ini salah satu project yang bikin dia dapetin project terbangun setelah ini gitu ya. Nah, yang menarik adalah project ini organic. Lihat tuh. Dia elaborasi dari structures linear yang organic. Di belakangnya itu koridor gitu ya. Ngadep ke view ke courtyard yang di tengah sini. Di sini ada kayak garis-garis ini, ada garis-garis circulations gitu yang saling terajut. Circulations ini adalah subject to the syntax gitu, yang ada di konteks gitu. Jadi ini ada pintu masuk, di sini ada pintu masuk, di sini ada pintu masuk, jadi dikaitkan gitu. Project-nya dia adalah yang ini guys, yang kayak selang ini. Ya. Gitu ya, kebayang ya. Jadi dia ngadep ke sini. Yang kerennya adalah ini, ada kacanya. Lihat di kacanya. Ya. Kacanya itu dibentuknya kayak bentuk solid gitu ya. Yang dia bilang, yang Moneo bilang, bukan dia, tapi Rafael Moneo bilang bahwa ini dia Stirling ini memperlakukan gelas seperti solid. Kalau seperti solid berarti masuk ke stereotomik. Jadi kamu perlakukan satu objek, nggak cuma dari properti materialnya bahwa itu transparan. Kamu perlakukan dia seperti sebuah massa. Nah, kita bicara soal massa. Yang keren adalah ini, lihat nih. Kelihatan nggak? Nih. Railing. Ya. Railingnya kan ketinggian mata manusia di sini. Railingnya kan di sini kan dibagi dua ya. Nah, itu sebagai safety. Kamu tahu kalau misalnya kaca itu punya safety. Yang nggak boleh disentuh sama kaca adalah benturan. Jadi kalau kamu lihat ada garis di kaca itu. Ya. Dan itu adalah garis transom untuk safety. Yang kerennya dari sini adalah dia ngebagi space-nya jadi dua. Kebayang nggak? Ada floor to ceiling yang pendek. Saya estimate mungkin kira-kira di 2,6 gitu ya. Modulo lah ya, modulo space dari Le Corbusier mungkin gitu ya. Jadi dibagi dua dia. Jadi waktu kamu bicara soal massa, dia tuh rata gitu loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kebayang nggak? Jadi tektonikanya yang tadinya railing cuma 1,1 atau 1,90 dinaikin sama dia ke level 1,3 sampai 1,4 supaya masanya bisa kayak dibagi dua gitu. Receh nggak? Untuk orang publik receh, tapi untuk arsitektur itu satu kontra yang luar biasa. Bisa bermain antara tektonika dan massa bangunan yang kayak dibagi dua, bisa tektonika masuk di tengah. Dan menariknya lagi adalah curtain wall-nya. Kamu lihat di sini ya. Saya gedein dikit ya. Ini curtain wall-nya. Dia tuh melayang gitu. Jadi dia tuh nggak menyatu sama platnya. Kebayang. Jadi ini ada satu sistem curtain wall. Udah curtain wall, dia tuh dibikin kayak ini guys. Kayak apa? Kayak makin lama makin maju ke depan. Kebayang nggak? Jadi nggak flat gitu. Udah melayang dari plat, jadi dimajuin ke depan lagi. Ini juga lebih maju ke depan, ini lebih maju ke depan, ini lebih maju ke depan. Jadi kayak stack. Curtain wall juga ngikutin stacking. Jadi nggak flat. Gitu ya. Nah, di Stats Gallery, ini dibikin lengkung. Nah, itu. Jadi pengembangan dia sebenarnya nggak cuma dari denah, nggak cuma dari sections, tapi masuk ke tectonics. Gitu ya. Nah, makanya disebutin significant section. Kalau mau dibuat lebih detail seperti itu. Sisanya simple ya. Ada semacam core structures di sini, core mechanical di sini, ada sirkulasi di sini ada pantry ya, di setiap kamar ada pantry. Katanya ini kamar sih. Saya kira tadi ini kelas tuh. Cuma ada pantry-nya. Jadi I don't know, it's just a conceptual things. Tapi basically seperti itu. Lihat ada grouping dari kamar mandi gitu ya, dan ruang-ruang utility, dan ada grouping dari functions rooms-nya. Oke, jadi ada sebuah kombinasi dari syntax lagi, kombinasi dari modular, gitu ya, kombinasi dari dari penguasaan tektonika grammar, tata bahasa tektonika. Oke, so far ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut lagi. Kita maju ke tahun 1959. Setahun sebelum kegegeran gitu ya, yang diakibatkan oleh Bernard Budowski, Jane Jacobs gitu, untuk mengkritik
profesi arsitek. Hey, lu arsitek, kota yang lu desain nih, kota ya dia bilangnya, nggak work nih, gitu. Ya lu harus belajar ulang. Gitu. Oke ya, saya masukin ke konteksnya. Inside sama outside jadi penting dan sebagainya. Lanjut lagi ya. Oke, ini 1959, 1963. Saya buka manuskripnya. Ini cukup panjang. Oke. Ini engineering building di University of Leicester gitu. Yang menariknya adalah permainan dari tadi ya, tektonika yang dibuat menjadi solid, menjadi massa. Kaca dibuat menjadi massa, menjadi kaca. Ini kan di sini kacanya kan dibikin twisting, dibikin lebih stack maju gitu ya. Tapi di sini gitu ya. Ini lebih moron lagi. Ini dibuat heksagon. Aduh, sayangnya ini nggak terlalu kelihatan ya. Tapi dibikin heksagon gitu. Yang fundamentalnya adalah ini bangunan ini, podium ini. Jadi dia punya podium expression level. Buat namanya workshop space gitu, suatu functional kayak hall gitu. Tempat di mana ini kayak gini bentuknya. Bentuknya heksagon menghadap ke selatan gitu. Sebentar, saya gini dulu. Jadi dia di twisting gitu ya. Dari depan ini ada kayak sisi heksagon kayak dipotong gitu ya pada zamannya gitu ya. Ya akhirnya ini sebagai sebuah architectural explorations dari segi tectonics yang berubah menjadi stereotomics yang luar biasa. Tapi ya detailnya fails. Jadi banyak kebocoran, banyak join-join iris yang nggak sempurna gitu ya. Tetapi ini membuat portfolio dia untuk di educations menjadi cukup fundamental, di mana dia berusaha menciptakan wacana. Gitu. Yang menarik adalah railingnya. Kamu kebayangnya railing ini? Kelihatan nggak guys? Railingnya? Ya. Jadi tektoniknya berubah menjadi massa. Jadi railing ini adalah jawaban dari segi massa yang ini. Jadi nggak cuma railing biasa, railingnya ditebelin sama dia. Jadi sebagai stripes dan melayang gitu. Dan ini dimension ini ya. Ini gitu sama. Jadi ini kita berbuat semacam balok nggak sebagai balok, tapi balok sebagai sebuah stick, balok sebagai sebuah lines gitu, yang dia itu masuk ke dalam ini, lines ini naik ke atas, masuk jadi ujung, jadi expressions gitu. Kebayang nggak? Ini gapnya, lines, ujung ke sini, tak berubah menjadi massa yang lain. Jadi disinilah itu menjadi penting. Gitu. Nah yang menarik adalah ini nih, lihat nih. Masa bangunan. Nah, apa yang dibicarain di sini, di mana di project sebelumnya di Selwyn College itu jadi real dong. Tapi dia tertahan nggak stack sekali ini, tapi cuma dimajuin ke depan, dikasih cap di atasnya. Saya tunjukin cap itu yang mana ya. Sorry ya kalau saya pakai bahasa construction sedikit. Cap itu ini. Antara dinding dan kaca ini ada cap di sini. Nah, ini yang failure sebenarnya. Jadi dia melakukan banyak tekukan-tekukan yang tidak diperlukan dari kepentingan bangunan. Sebenarnya kalau dia ditaruh di bawah sini, itu udah aman ya. Bayang ya. Ditaruh di belakang, di mundurin, itu jadi aman. Tapi begitu dimajuin ke depan, ini ada potential leaking. Nah, ini yang akhirnya leaking di mana-mana. Nah, gitu sih. Jadi penguasaannya seperti itu. Oke ya, saya maju lagi gitu. Volumetric, penguasaan bentuk. Kamu bayangin kalau kamu megang market gitu, kamu bisa menguasai market itu seutuhnya tanpa mempertimbangkan gitu. Dengan mempertimbangkan kaca, bahwa kacanya itu detailnya bagaimana, dimajuin sedikit bagaimana dan sebagainya. Nah gitu ya. Next. Nah, pada akhirnya di bangunan yang setelah ini gitu ya, di Cambridge University gitu ya, permainan sections gitu ya, itu dielaborasi lebih lanjut ke dalam bentuk
foyer yang seperti bentuk dom, tapi dibelah gitu ya, menjadi seperempat dom yang dibentuk ke dalam bentuk yang lebih slanted gitu, atau dimiringkan gitu, ada tapered gitu ya, sebagai sebuah konsistensi dari bentuk dia yang seperti ini gitu, stack gitu. Nah gitu. Dan akhirnya ya ini dibangun. Meskipun pada nyatanya ini mendapatkan kritik bahwa pada waktu musim panas ini terlalu panas, kacanya terlalu banyak gitu, dan sebagainya. Cuma dari segi yang kita lupa di sini bahwa yang kita bahas ini adalah sebuah pergerakan bahwa Stirling ini berani untuk melakukan sebuah dobrakan dari sebuah bahasa gitu ya, yang dia develop time by time. Itu yang saya garis bawain di sini. Meskipun dia juga tidak sukses di dalam melakukan integrasi dari keterbangunan dengan konsep yang ada. Sebenarnya itu catatan yang penting. Ya, jadi supaya kita nggak cuma pseudo knowledge gitu ya, cuma kayak bayang-bayang saja gitu. Realnya nggak berjalan dengan baik. Oke ya, jadi ini di cover ini, the dome is really not a dome, but it's more like a tent gitu ya. Ini bahasan dari Moneo gitu. Di bawah itu reading room gitu. Saya garis bawahi seperti sebuah foyer gitu di sini. Seperti itu. Saya lanjut lagi ya, bahasa yang lebih lanjut. Ini yang tadi di sini. Sorry, yang tapered language digabungkan oleh cantilevered language gitu, yang dia dimajukan sedikit. Yang ini di-extend lebih lanjut lagi jadi masa bangunan gitu. Gitu ya. Di-extend lebih lanjut jadi masa bangunan gitu. Jadi ini lebih provokatif lagi. Nah, ini ada satu project namanya Dorman Long Headquarters Project. Ini untuk menunjukkan bagaimana elaborasi dari curtain wall didevelop sebagai elemen struktural. Jadi elemen struktural dari bangunan yang ngedevelop, yang ngetahan kaca itu. Jadi mulai bentuknya nggak cuma tekuk-tekuk itu, mulai dia bentuk yang lurus gitu. Ini sebenarnya sudah di-develop oleh Gunnar Asplund sebenarnya. Arsitek yang kalian harus tahu gitu, karyanya luar biasa bagus, sangat naturalis gitu dari segi bentuk. Dia menstudi, dia ceritanya dia James Stirling menstudi bagaimana sections itu terbentuk dan bagaimana efek lights itu masuk ke dalam bangunan, dan bagaimana ruang-ruang terbentuk dari adanya begitu dia substraksi ke sini, dia dari sini bentuknya ke sana menjadi semacam void gitu. Dan bawahnya lagi-lagi dia aturkan untuk mengakomodasi parkir. Seperti itu. Clear. Next ya. Nah, ini akhirnya mimpinya tercapai gitu ya. Di tahun 1966 sampai 1971 gitu. Sebenarnya kalau British media itu rada exaggerated, guys. Jadi kalau waktu dulu saya di London, saya tuh benar-benar suka banget sama cahaya matahari. Jadi jangan bayangin kayak misalnya di kita gitu ya, di Indonesia, bahwa kalau kena kaca itu panas banget. Kalau di sana kita suka banget. Gitu. Saya suka banget kalau misalnya berjemur gitu ya. Dan dari situ sebenarnya waktu dia ngebuka cahaya matahari, saya bisa merasakan gitu bagaimana bisa memasukkan cahaya matahari masuk ke dalam gitu dan sebagainya. Dan itu totally fine. Jarang sekali suhu udara gitu itu di atas 27 derajat. Jarang banget. Kalau 27 derajat, setahu saya dengar cuma baru 3 hari atau 2 hari. Sisanya udah 16 derajat, 10 derajat. Jadi cahaya matahari itu sangat pleasant banget. Kalau dapat tuh kita bisa narsis di depan kaca gitu ya. Kayak gitu. Karena dia suka banget gitu. Dingin gitu. Nah di sini dia buka kaca itu gitu, menghadap ke arah courtyard. Di sini sungai, guys. Bayang ya kursor saya, sungai. Jadi ini courtyard, jadi masuk ke dalam sini ketemu sama courtyard besar, di mana courtyard itu bisa dipandang oleh kaca gitu, mau orang-orang.
Yang menarik adalah duplexnya. Duplexnya ditarik sedikit ke belakang, ada tangga ke atas supaya bisa diakses gitu. Ini adalah dipakai untuk setahu saya ini untuk dorms ya. Tetapi pada waktu dipakainya gitu, ini jadi ditutup sama apa? Ini apa? Gorden gitu. Tetapi yang patut dicatat adalah stealing atau dia membiarkan atau mengkolisikan itu mengcollide gitu, menabrakkan gitu, juxtaposisi yang cukup ekstrim di sisi belakang. Ini sisi depan ya. Depan kan rapi ya metodologinya. Ada stacks, kaca. Di sini ada gutter. Jadi ekspresi meskipun gutternya nggak perlu sebenarnya. Ya, ini yang menyebabkan banyak lagi leaking di situ. Jadi ada semacam penguasaan yang belum total gitu dari segi tektoniknya di sini. Tapi dia sangat berani pada zaman. Nah, pada akhirnya di sisi belakangnya itu dikolisikan begitu saja. Jadi ada kayak tangga-tangga, stacks lebih maju. Ditabrakan sama kaca window panoramik di sini dan juga struktur yang sifatnya struktur sekitar 75-60 derajat di sini sebagai penahan. Ini sebenarnya teknik yang dipakai oleh Tom Main waktu dia ngedesain Caltrans. Gitu. Juxtaposition of forms, solidifying glass. Tapi kamu bayangin, itu di tahun 1996, 1971, di mana building technology belum pada saatnya bisa menjawab cap atau extrusion of aluminium, itu bisa menjawab teknik yang seperti ini. Gitu. Tahu nggak kenapa dia pakai gutter? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya kasih apa ya? Buku. Nah, ayo loh. Saya kasih buku. Biar airnya nggak berantakan, Pak. Kenapa? Biar airnya nggak berantakan. Kenapa kalau berantakan? Dia nanti kalau misalnya pakai gutter kan buangnya ke samping semua. Kalau nggak pakai gutter dia ke muka bangunan semua ngebuangnya. Kenapa habis itu? Jadi berantakan, Pak, basah semua. Iya tahu, kalau air ke depan dia basah semua. Kalau nggak basah itu air apa? Tapi apa yang lebih Jadi lanjut? dingin. Hah? Jadi dingin kali. Siapa tuh yang jawab? Saya, Pak. Siapa saya itu? Jovin. Anda tidak mendapatkan buku. Ayo, belum Yes. tahu. Ayo, terus. Kamu lihat ada gondola nggak? Nggak lihat sih. Nggak lihat. Kayak gitu. Udah ya, saya jawab ya. Supaya nggak kotor. Maksud saya itu, Pak, tadi. Ya, tapi jawabannya salah. Jadi nggak dapat buku. Oh, aduh. Supaya nggak Kan saya kotor, jawab, guys. Jadi pada basah, Pak. Salah ya, Pak? Iya, basah beda sama nggak kotor. Kan Oh, ini kan iya. kotor. Supaya maintenance-nya rendah. Oh, Tapi gitu. kalau building tekniknya nggak nyambung, ya itu jadi gawat. Kayak gini kan nggak boleh, guys. Lihat ya, saya gede ini. Beruntung kalian punya dosen yang kuli nih, jadi tahu tentang detail. Nih ya, detail ini kan nggak boleh nih sebenarnya. Lihat nih, cap ini. Nah, ini kalau detail flashing begini, ini bakalan bocor. Karena dia muai susutnya, ini harusnya dimasukin ke dalam. Ke sini. Masukin ke dalam situ. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Jadi supaya air itu bisa, nah gitu. Kalau kayak gini pasti akan bocor. Paling setahun umurnya pakai sealant. Ini juga pasti hancur. Ini harusnya dimasukin ke dalam nih. Aduh, coba kalau James Steele asistensi dulu sama Pak Ariel Rich ya. Bakal baik-baik aja kayaknya. Nggak bercanda. Tapi pada waktu itu ya, teknologinya nggak se-advance yang di sini gitu. Jadi pada waktu itu kamu bayangin, sisi samping-sampingnya adalah bangunan-bangunan klasik gitu. Pak Rich, saya mau nanya. Ya. Bukannya kalau dimasukin ke dalam sama aja kan? Kan ada water anomaly itu ya, teman-teman ya? Oh, gini. Yang penting adalah di ujung sini. Kan dia ada gutter yang begini. Jadi sebenarnya
Aduh, saya gambarin ya. Saya gambarin basic detailing ya. Ini buat kalian nih. Paint. Ah, gitu ya. Misalnya balok ini ya. Selalu taruhnya di sini, guys. Tuh. Ya, mungkin dia akan leaking begini kan. Maksud kamu gitu ya, bener nggak? Nggak ada yang berubah Pak. Screen saya nggak berubah. Oh, sebentar. Coba. Untung ada Satria nih. Kalian harus beli coklat nih sama Satria ya. Nah. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini balok, ya. Iya. Ini kaca, bener nggak? Iya. Yang kamu maksud tadi bahasa kamu itu takutnya begini ya? Gitu. Iya. Akhirnya begitu kan? Iya. Oh, gampang kalau gitu. Makanya nih, belajar sama Pak Deris. Bercanda. Nih, dikasih gitu, gater dikit. Selesai. Oh, tai air ya? Tadi air, jadi nanti dia drippingnya di sini nanti. Yang penting ininya aman nih, lihat nih, yang saya merah-merahnya nih. Nah ini aman, karena di sini titik air masuk nih dari sini. Kebayang nggak? Bayang. Tinggal begini nanti kalau mau bentuknya mau begini ya begitu silakan bentuk masa bangunannya. Kebayang nggak? Mau kamu bentuknya mau kamu begini juga nggak apa-apa. Mau kamu begini juga oke. Tapi detailsnya harus works. Bayang? Kalau mau gini juga nggak apa-apa, makanya saya bilang James Stirling itu harus belajar sama ilmu bangunan gitu. Bayang ya? Betul. Bayang. Oke? So this is menurut saya kalau dari sudut pandang bangunan, di mana waktu itu di British, di British architecture gitu, itu sangat keras gitu ya kritiknya. Ini this is a totally a failure gitu yang sebenarnya. Totally a failure. Detail ini, ya. Oke. Saya belum pernah ke sini, guys. Jadi ini purely interpretations gitu. Tapi dari sini kamu bisa dapat poinnya ya, bahwa harus berhati-hati sama detail. Saya sendiri juga belajar gitu untuk bisa berhati-hati. Oke, masuk lebih lanjut lagi ya. Kita bicara soal tadi syntax, modularity, masuk ke karya yang lebih elaboratif, tectonic grammars-nya. Di tahun 1969, sebentar ya. Saya cek catatan saya dulu. Nah, ya ini. Wah, ini. Nah, ini project yang menunjukkan architecture promenade. Promenade architecturale. Wah, ini bahasa Le Corbusier. Udah pasti salah lah pronoun saya. Saya bukan orang Perancis, tapi ada dibawa masuk dan dibawa maju ke atas. Yang menarik dari sini adalah kaca ini dielaborasi lebih lanjut lagi ke dalam lobby yang disebut ini. Nah, yang menarik adalah bentuk materialnya dong. Dia pakai plastik, bro. Kebayang? Plastik dicetak. Gitu. Supaya lebih ekonomis gitu dan supaya lebih seamless dan supaya lebih waterproof, dan ini berhasil karena semakin sedikit sambungannya yang bisa mengakomodasi bentuk massa yang diinginkan oleh Stirling gitu ya. Gitu ya. Seperti jadi linear gitu ya, linear based on linear organizations. Ada skylights-nya di atas ya, supaya cahayanya terang. Ada 2 buah wing gitu ya, ada koridor, cruciform purpose hall yang bentuknya seperti ini. Gitu. Nah sebenarnya ya ini architectural features gitu ya, ada ramp naik ke atas dan sebagainya. It's beautiful works. Olivetti Training Show di Surrey Hall Summer. Jadi kalau ini saya pikir di England ya, coba dicek lagi ya facts-nya ya. Ada kesempatan waktu, saya pengen banget buat ke karya-karya beliau nih, karena cukup fundamental sih. Dari segi joineries, dari segi kegagalan itu diekspos begitu banalnya. Dan it's a privilege for us, young generations, bisa belajar dari kegagalan beliau loh ya. Tapi ojo nyinyir ya, abis ini Stirling cuma begitu aja, gue juga bisa. Jangan kayak gitu, itu kan sombong banget.
Nah, seperti itu. Jadi, so far ada pertanyaan? Saya sambil berjalan. Panoramic windows-nya juga berjalan. Kamu lihat bentuk-bentuknya ya, tectonic grammars-nya. Oke. Nah, ini lebih lanjut. Ini bentuk yang tadi dia mencoba bentuk cylindrical yang ada yang ditaruh di atas bentuk box. Yang tadi kan box, di atasnya bentuk box. Dia taruh bentuk cylindrical yang banal gitu, di atasnya bentuk kotak yang berfungsi sebagai brise soleil. Brise soleil tahu? Ayo, yang benar saya kasih buku. 5, 4, 3, 2, 1. Ntar bisa. Penahan matahari, Pak. Udah lewat. Kurang cepat. Brise soleil itu benar penahan matahari. Kisi-kisi penahan matahari. Itu siapa yang jawab? Mike, Pak. Mike Susilo. Mike itu, Mike yang itu di Mike itu. Tahu sih? Bukan, Pak, bukan. Nih, ini. Yang mana? Nih, Michael Susilo. Ini. Nih, Nah, itu tuh orangnya tuh, Pak. Bentar, saya lihat dulu orangnya. nih, Yang lagi main di sawah, Pak. yang di sawah, Pak. Biasa. Lagi liburan pulang kampung. Waduh, gila benar-benar. Luar biasa. Selamat bermain di sawah sambil mendengarkan kuliah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini hypothetical project ya, jadi konsep project. Jadi saya nggak bisa bicara lebih lanjut. Cuma kalian lihat konsistensinya, ada modularity dan sebagainya. Ada axis, linearity. Nah, ini yang project yang waktu saya di Inggris saya harusnya kesini di Scotland project. Damn good, guys. Lantai ketiga dari landscape itu ada semacam foyer gitu ya. Kamu lihat denahnya yang di sebelah kiri bawah. Jadi masuk dari sebelah kiri pakai jembatan, gitu ya. Ada konturnya yang rada beda dari jalan. Jadi bangunan ini nggak nguruk kontur. Jadi bangunan kayak diletakkan begitu saja. Habis itu landscape yang digali, pondasinya itu dimasukin ke tengah. Jadi kamu lihat ini ada kayak apa? Ada ini nggak? Ada apa? Ada kayak gundukan kan? Benar nggak? Kayak Teletubbies gini. Jadi bangunan itu sebenarnya dijejakkan ke tanah. Seperti yang kita lihat di project yang ini, Woolton House. Ya. Menjejak ke tanah. Ini juga sama, tapi dia kasih jembatan karena memang dari studi kontur dan sebagainya. Ya, lanjut lagi. Nah, yang menarik adalah dia mempraktekkan grammar yang tadi, yang dari sections tadi, dipraktikkan untuk grammars yang ada di plan, gitu. Untuk mendapatkan view, gitu. Jadi waktu di atas ini double loaded corridors, ngerti kan double loaded corridor? Koridor di tengah, functionsnya kiri kanan, gitu ya, mengapit di antara koridor. Di atasnya ada skylights-nya, gitu. Habis itu dia menghadap ke view, gitu. Tapi dia tetap dapat privacy, jadi kalau orang dari ngeliat sini nggak bisa, cuma orang yang bisa ngeliat ke samping itu baru bisa. Pada waktu itu, di tahun 1994-1998, ini belum pernah ada development seperti ini. Even Le Corbusier baru bikin itu planner window. Hanya yang bisa memainkan antara stereotomik dan tektonik, bisa memahami bahwa bukaan ini bisa di-divide. Ini penggabungan antara tektonik dan stereotomik yang luar biasa. Supaya bentuk ujung bisa diekspos dan bisa mendapatkan privacy. Seperti itu. Nah, jadi kalau kalian bikin tugasnya ada bikin hotel nggak? Studionya pada bikin apa? Hah? Ada hotel. Bikin semua, Pak. Oh, bikin semua? Kasihan nih kalian ya. Apartemen, hotel, office, Mix use. LL. Untung saya nggak jadi dosen studio. Tobat. Kalau kalian bikin hotel atau apartemen, awas ya kalau misalnya kalian cuma bikin planar window ya. Setelah kuliah ini ya, kalian lihat tuh tektoniknya itu bisa di-develop sampai kayak gitu. Mungkin ya perlu ditambah kanopi. Mungkin ya, ini foyernya jangan kecil-kecil loh ya. Awas tuh kalian loh ya. Bikin foyer kecil-kecil, bikin yang manusiawi dikit nih. Kan kalian nggak punya developer kan. Ya kalau punya developer harus berantem dulu sama developernya gitu. Itu untung ruginya. Tapi kalau kalian kan nggak perlu. Jadi bikin foyer yang besar-besar, tempat student atau tempat orang-orang bisa bersosialisasi gitu. Habis itu publikasiin gitu loh ya. Jadi supaya developer sama praktisi bisa belajar sama kalian.
Kalian nggak punya klien. Jadi kalian bisa bebas untuk melakukan justifikasi yang sifatnya theoretical basis. Nah, Sterling berhasil melakukan itu. Meskipun kliennya institusi, cuma at least dia bisa merelakan gitu. Merelakan space ini dipakai untuk, bukan merelakan sih, tapi mendesain space foyer ini luar biasa besar dipakai untuk student support. Itu ada di jalan ya. Oke, clear. Oke, ada pertanyaan so far? Ini berguna untuk studio kalian. Semoga studio kalian bisa lebih baik ya daripada James Sterling. Karena James Sterling nggak dibimbing sama Pak Riris. Kalau Pak Riris bercanda. Mantap jiwa. Bercanda. Tapi basically kamu kebayang ya tektonis yang ada. Ada pertanyaan so far? Di Bapak sebut foyer itu koridornya maksudnya? Foyer ini, koridor ini. Ruang-ruang transisi itu foyer. Ya. Ini kaca yang ini nih, guys. Kebayang nggak? Baru dia naik tangga ke atas, dia ketemu sama kamar, baru di atasnya kamar. Jadi ini foyer, koridor yang ini kan ini kamar sama kamar nih. Tengahnya kan koridor. Di ruang penerima, kamarnya berubah jadi foyer. Jadi supaya pada waktu masuk ke space, kamu ngeliat view-nya taman gitu. Kebayang nggak? Ya harus korbanin kamar sih. Ya, cuma kan nggak apa-apa. Ya, itu kan urusan arsitek untuk ngegolin ya. Semua orang bisa bentuk hidup lebih bahagia di tangan arsitek. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita melangkah? Sepertinya konstruksinya pakai beton, guys. Kalau saya bisa baca ini. Atau ada bricks nanti di plaster gitu. Saya nggak bisa dapat informasi yang lebih lanjut. Kalian coba cari. Tapi lihat siluetnya keren ya, maksud saya. Ya saya nggak bilang bicara keren, habis jawab sendiri keren gitu. Tapi lihat deh shadow yang terjadi ya di antara collisions of the forms. Gitu. Worth it buat jadi sebuah wacana gitu. Bentuknya simple pun bisa aesthetically bisa bagus. Tanpa ada dekorasi ya. Oke, 1964. Dia maju terus gitu ya dengan meraih tectonic tremors-nya dia. Oke, so far saya maju lagi ya. Izin Pak Bos. Maju. Oke. Kita maju di 1970. Ini sebuah project untuk Derby. Ini satu anak perusahaan dari Rolls-Royce. Perusahaan yang berkaitan sama ada terkait sama auditorium, car parking dan sebagainya. Nah, yang menarik kalau di project ini gitu ya adalah penciptaan gitu. Kamu lihatin deh segitiga ini. Ya. Habis ada void ini. Ya. Jadi ada fabric dari void ini langsung masuk ke arah auditorium. Ini auditorium di belakang, ya. Habis yang menarik adalah bentukan lengkung ini. Gitu ya. Yang menjadi koridor dari bangunannya. Jadi ini kaca. Di bawahnya di sini ada ceritanya di sini nih ada car parking di depannya. Gitu ya. Ya, ini cuma buat nunjukin bahwa bisa konsisten gitu. Tapi yang menarik adalah kamu lihat bentukan forms utamanya, lihat ya. Nih, lihat nih. Ini bentuk sebelum ada bangunannya ya. Lihat ya. Nih, bolong kan? Ya. Tapi konsepnya sebenarnya membuat struktur yang melengkung gini kayak amfiteater raksasa gitu. Kebayang ya? Habis itu di-punch tengahnya supaya masih bisa akses ke belakang. Sebenarnya itu inti utamanya gitu. Jadi bagaimana ini bergerak secara rasional nggak sih? Atau ini hal yang ya lontarkan langsung nggak sih? Bisa iya dan bisa juga enggak. Ini jadi valid kalau misalnya kita lihat ini nih teori dari Collapsity sebenarnya yang untuk mengkombinasikan beberapa forms yang berbeda-beda. Saya tunjukin sebelumnya. Nah ini dia. Jadi architecture is a vocabulary of the form of the city gitu, yang works. Dalam kasus ini dia mereplikasi menurut Moneo, mereplikasi part of the architecture fabric yang ada di Rome. Saya maju.
Jadi muncullah beberapa bentuk-bentuk yang melingkar gitu. Dan dikombinasikan ke dalam bentuk sections yang sifatnya melingkar juga gitu. Jadi combinations of the semi-arc gitu ya, atau arcs gitu ya. Yang punya correspondence sama bentuk kota. Plan become a section, sections become a plan, and it's become like the holistic of the scripts. Oke? Saya lanjut lagi ya. Next. Nah, di Olivetti Headquarters ini adalah project di mana Leon Crie itu jadi muridnya dia, itu masuk untuk membantu dia di dalam studio. Jadi diyakini bahwa ini itu sketsanya Crie gitu. Ini si James Stirling, dia udah gendut gitu. Ada yang anekdot kalau Stirling gendut, arsitektur jadi gendut-gendut gitu. Jadi ada anekdot seperti itu. Ada satu kritik yang menulis seperti itu. Tapi it could be so banal gitu, sampai fisiknya arsiteknya juga dikomentarin. He don't give a shit gitu. Dari kritik-kritik seperti ini gitu. Jadi memang nyinyir-nyinyir tuh selalu ada. Jadi buat arsitek don't give a shit gitu ya. Dan kamu harus berkarya terus dan bertanggungjawabkan bangunan kamu. Yang menarik adalah di sini kamu lihat bentuk elaborasi dari kaca glass roof gitu. Dan beberapa saya nggak lihat relevansinya sebenarnya, tapi dari sini kelihatan. Saya pikir kayaknya ini, gitu, itu kan garisnya. Jadi beberapa elemen yang yang organik itu masuk ke dalam slide. Saya nggak ingat pernah disebutkan bahwa James Stirling terinfluence dari Alvar Aalto, tapi salah satu proyek yang cukup berpengaruh 40 tahun sebelum tahun 1970 itu adalah proyek yang didesain oleh Alvar Aalto yang namanya Paimio Sanatorium. Itulah kali pertama, mungkin nggak kali pertama kali, tapi yang sangat populer pada waktu itu adalah bagaimana permasalahan rumah sakit tuberkulosis yang saya kasih di dalam lecture sebelumnya. Jadi bentuk lingkaran, bentuk melengkung organik yang terkait sama classroom itu ada di sini. Nah, di sini juga dielaborasi dalam bentuk lobby, gitu. Seperti itu. Sectionnya lebih lagi, saya nggak ketemu sebenarnya ini kaitan dari ruang berapa ke ruang berapa, data yang saya dapat nggak cukup. Tapi untuk mendemonstrasikan bahwa it comes to the plan, it comes to the section, and it's consistent, and it's organic, the forms, it's facing to the view. Kamu bisa lihat bahwa sinteksnya itu ada. Udah pasti jalan masuknya di sebelah bawah sini ya. Masuk ke situ dan sebagainya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya projects di dalam studio, saya ingetin lagi ya. Baca sinteksisnya. Sinteksnya dibaca. View kemana-kemana, sirkulasi dari mana ke mana, menurut saya jadi penting. Oke? Saya lanjut lagi ya. Masalahnya yang lain cuma grammar lah. Ini bentuk yang seperti ini. Sudah pernah ada di Johnson Wax Museum yang didesain sama siapa? Johnson Wax Office. 5, 4, yang menang, yang jawab dapat buku. 3, 2, 1. Nah, strength right. Kita pelajarin ya. Oke. Next setelah ini. Nah, ini di tahun 1971, satu proyek yang sangat penting, gitu ya, meskipun lagi-lagi nggak kebangun, gitu ya, di 1971. Ini proyek renovasi dari bangunan existing, gitu, bangunannya yang ini, sama ada bangunan di sini, sama ini ada sini sedikit, gitu. Ini bangunannya baru nih, yang melengkung. Yang ini nih. Melengkung. Nah, ini sepertinya baru ya, tapi adjacent to the side gitu. Nah, kamu lihat deh, fabric ini, skala kiri ya, yang sebelah kiri lihat ya. Yang neighbor ini, ketinggiannya mirip ya sama sini. Habis itu dia berubah jadi solid, habis itu berubah jadi langsung jadi curve gitu ya, yang terkait sama tadi yang ada di project yang sebelumnya gitu. Habis itu masuk ke tengah, ada foyer dan masuk ke dalam sebuah courtyard gitu. Kamu bisa lihat bahwa presence-nya ada gitu, sections-nya lengkap gitu, ada solid di sini,
ditambahin extension sifatnya kaca di sini, belakangnya itu di preserve gitu ya, ada semacam koridor belakangnya di sini, lihat nih yang hitam-hitam ini kelihatannya, belakangnya di preserve, ditambahin additional bentuk seperti ini gitu ya. Yang bentuk ini saya nggak tahu ya, ini sepertinya ini bentuk baru gitu ya kalau lihat dari structures-nya. Kalau bentuk lama itu brilliant sekali gitu, karena ini ada semacam ada arcade-nya yang dibarukan gitu ya, dikinikan atau di bahasa kekiniannya ini dibuat bentuk yang ibaratnya menyelesaikan bentuk bagaimana air gitu ya, itu masuk bisa masuk ke air dan cahaya gitu ya, atau cuaca gitu ya, bisa masuk ke dalam, dan ini adalah part of the museum project gitu. Jadi ini ada artwork yang buat digantung dan sebagainya, integrasiin secara clear gitu, secara detail gitu, ada penggantungnya. Jadi architectural itu bicara soal seperti itu, utility, penggantungan, cahaya, air, dan sebagainya. Begitu banyak elemen-elemen. Oke. Itu ya, jadi ini di 1971. Ini project yang salah satu project di Düsseldorf, ini nggak terbangun. Yang menarik adalah ini penampakan kayak hantu aja, tapi bagaimana tangga di sini masuk ke dalam sebuah promenade architecturale, orang masuk ke dalam, diputar dulu masuk ke dalamnya, pakai rem baru masuk ke dalam space yang di courtyard tengah sini, untuk menunjukkan sebenarnya bahwa juxtaposisi dari apa yang disebut oleh Colin Rowe gitu ya, collage of the city. Jadi lingkarannya gitu ya, the city's form-nya gitu, dia define another language gitu, jadi masuk ke dalam. Seperti itu. Ini kalau dikasih di sini menurut Moneo gitu ya, this is the first time that studying of Rue that circular courtyard, the void connected by cylinder appeared as a key elements. Jadi ada elaborasi dari bahasa tektonika yang berlanjut satu demi satu muncul. Oke ya. Lebih lanjutnya lagi, di Waldorf Richards Museum ini hampir sama. Mobil ditaruh di bawah tanah, entrance masuk di bawah pakai ramp gitu ya. Despite banyak bentuknya yang dikombinasikan dari bentuk kotak, bentuk koridor, bentuk kaca, itu sebenarnya terkait sama beberapa mixed use program seperti yang kalian tangani sekarang. Kalau kalian punya amphitheater, ada amphitheater, lecture hall, car parking, specific amenities gitu. Di sini bukan tentang hotel ya, tapi tentang theater facilities. Seperti itu. Jadi lebih seperti itu. Jadi masuk ke ruang pamer dan sebagainya. Itu yang bisa saya develop dari sini, informasi yang ada. Ini di tahun 1975. Jadi 1975, 71, lompat ke 75, masuk lagi ke 77. Nah, kita masuk ke notable project dari James Stirling. Jadi menariknya adalah, kalau dilihat dari luar, ini bangunan ini kayak sekitar seamless. Masuk ke atas lewat ramp gitu, masuknya dari atas gitu. Dari depannya bangunannya cuma kayak cliff gitu aja, jadi kayak alam gitu aja. Jadi skalanya mirip gitu. Yang menariknya adalah dia nyolong-nyolong. Kalau di sini kan hitam putih, jadi nggak kelihatan. Nyolong-nyolong dikasih warna-warni si bricks. Yang nanti ada masuk ke ethos dia di bangunan yang terbangun di tahun 1997. Jadi dia meninggal 1992, dari bangunannya jalan terus, firmanya jalan terus. Gitu. Jadi menjauh dari jalan gitu, masuk ke dalam, naik ke atas podium. Di bawah podium itu parkir gitu ya. Habis itu baru masuk ke dalam functions museum. Pada waktu 1983, ini jauh sebelum Guggenheim Bilbao. Project ini tuh benar-benar kayak Bilbao effect gitu buat kota Stuttgart. Jadi ini sebagai antecedent dari pengembangan museum yang bisa mendrive ekonomi dari kota. Gitu.
gitu ya. Jadi seperti itu. Ini yang menarik di situ. Menariknya adalah kombinasi dari programs yang cukup banyak gitu. Dikombinasikan ini bentuknya theater rooms, ada library itu di sebelah di sini-sininya gitu ya. Ada axial, ada semacam promenade gitu ya. Bahasa-bahasa architecture dari classical gitu ya, masuk ke sini, terutama dari Italia gitu ya. Nah, kemudian yang ini yang project yang paling overkill gitu. Yang menarik adalah ini adalah sebagai sebuah kulminasi bahwa ada efek dari Colin Rowe gitu, yang judul tesis Collapse of the City, di mana ada bentuk-bentuk yang seperti kastil, bentuk seperti Colosseum, cruciform of the Basilics gitu ya, dilontarkan begitu saja untuk membuat sebuah aktualisasi dari sebuah teori Collapse of the City, bahwa kenapa enggak gitu kita mendefine sebuah skala dari kota yang sudah berhasil dengan baik. Ini masuk ke dalam manner empiricist. Jadi James Stirling ini masuk dari rationalist, dia masuk ke empiris, masuk ke rationalist lagi, masuk ke empiris lagi. Jadi bundle-nya selalu bergerak begitu cepat dari sepanjang hidupnya. Jadi lihat ya cruciforms. Ya, habis itu lihat nih model dari kantor pemerintahan di Italia. Lihat nih model dari setengah dari bentuk Colosseum, gitu. Model dari kastil gitu masuk ke sini. Yang menarik bagaimana dia menyatukan itu semua. Sesimpel ini dong. Taruh window nih. Window-nya sama semua bentuknya. Sekujur bentuk ini. Jadi it's a daring move gitu dari Stirling untuk bisa berbicara soal architectural theory. Itu adalah bentuk praktis. It's the luxury of that time. Oke. Ini saya nggak tahu sebutannya apa, tapi mungkin bisa baca sendiri, Wissenschaftszentrum in Berlin. Disebut oleh Maneo is a iron, the building is anything but a joke, but however ya, it's a kalau dari cara pandang yang menghasilkan gitu ya, plan in architecture that's driving into the Colin Rowe collapse itu. Oke. Ini diminishing the diversity of the floor plan, menyatukannya dengan giving a same window. Kamu kebayang nggak di studio gimana kamu bisa bermain dengan intelektual basis seperti dan kamu tetap di-encourage sama lecturers kamu? Pak, saya mau nyatuin pakai jendela aja, disamain semua bentuknya. Wah, it's amazing experience. Tapi that's kind of things which you can make it work in every rooms. Can make it work, it's amazing exercise loh. Itu nggak gampang. Apalagi sampai keterbarengan. Nah, next adalah di 1982 sampai 1987, nggak ekstrim tapi fully accommodated. Bentuknya kita bisa lihat ya, bentuk dari kotak ketemu sama lingkaran, ketemu sama bentuk hexagon gitu. Dan ini ada chimney-nya gitu, dan seperti itu. Dan itu functional. Saya nggak bicara soal functional lebih, tapi ini sebagai bahasa arsitektur yang lebih advance. Functional udah lewat lah ya. Kita nanti ada banyak kritik soal itu. Ini sebagai hasil yang lebih tereduksi daripada Wissenschaftszentrum. Nah, next 1987, Milton Keynes and Kaiserslautern in Aachen are two projects illustrate the breadth of Stirling professional activity in the 80s. Proyeknya nggak kebangun juga, tapi kelihatan kan begitu masuk ada semacam foyer. Collapse City-nya juga kelihatan gitu ya, bagaimana pertemuan beberapa bahasa yang menjadi satu, dan it's compromise gitu, and it can be forgiven gitu. And he can have the no fear loh, aktualisasi sesuatu seperti, dan klien love it. Aktualisasi dari theory of the Collapse City form masuk ke dalam praktis seperti ini. Next lebih lanjut lagi, lebih lagi 1988 nggak terbangun di Science Library at the University of Southern California in Los Angeles.
axial pas masuk ke tengah sebagai jalur untuk mengaktifkan koridor kota di mana koridor kompleks di mana di sini kasih reading room di tengah-tengah itu dibuka begitu saja. It's amazing scheme di mana ada ini nggak bisa terdeteksi lebih lanjut soal tektonik sedang masuk itu, cuma ada terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih ke komposisi sebuah kota, gitu ya. Architecture again by the way of the plan. Next lagi, ini kulminasi yang setelah ini gitu. Dia bikin hypothetical projects for Bibliothèque de France. Ini muncul scheme dari Bully, muncul lagi cylinder forms, muncul lagi di box with the chimney, with the hexagonal forms, and with the middle there is a Versailles tower. Kalau kritik akan bilang ini is like a Disney kitsch sebenarnya. Even Leon Krier mengkritik pendekatan seperti ini pada akhirnya muridnya sendiri. Gitu ya. Tapi in a way gitu. Ini proyek nggak terbangun ya. Jadi kita nggak bisa lihat development as a building ya. The fallacy of the details, the successes of the details, the biographical itu nggak komplit sebenarnya. Sebelum kita lihat sampai ke evaluasi sebuah karya. Tapi as a teori, ini bisa berhasil. Sebagai teori arsitektur yang terdrive dari Collage of the City. Dan pada akhirnya ini kulminasi dari proyek dia pada waktu dia masih hidup, yang namanya Brown Factory. Di Melsungen, Germany. Menariknya adalah repetisi of the window, the fabric of the brick fabric, dikaitkan dengan different color of the brick, permainan dengan tektonik grammar yang dia mau naikkan lagi lebih tinggi lagi. Habis itu digantung pilotis, ada view yang tidak dihalangi gitu. Di bawahnya ada podium yang terkait sama car parking sama lobby. Tapi pada waktu itu di tahun 1998 1992 even kalau Monio bilang ini bisa recalls the works of the Renzo Piano or Norman Foster. Meskipun di gambar ini sebenarnya nggak recall all of the quality at all sebenarnya. Tapi mungkin ya ada semacam details yang dilihat oleh Maneo di lebih lanjut begitu dia masuk ke dalam bangunan ini. Terutama ke bagaimana curve ini melayang gitu di dalam, sudah merasakan skalanya. Ya mungkin kita kalau misalnya di dalam screen seperti ini tidak bisa merasakan lebih lanjut. Project ini sebenarnya membuka pintu, ya, bagaimana dia tanpa kenal lelah, gitu ya, untuk menertawakan dirinya sendiri sebenarnya, dan tidak pernah lelah juga untuk mencoba, gitu, meraih tadi konsep stereotomik melalui Collage of the City, konsep tectonics melalui penguasaan detail yang gagal ataupun sukses sekalipun, gitu. Dan juga penguasaan konteks tidak menghalangi site, menciptakan blending ke dalam alam, menciptakan blending ke dalam kota, dan hal-hal semua seperti sebuah checklist. Dan akhirnya karyanya akan dievaluasi oleh kritik, oleh para builder, oleh pada orang-orang, oleh pada pemerintah, oleh pada para klien. Pada akhirnya juga, I don't give a shit, I just work on it. Ya itu yang menyebabkan dia jadi satu figur yang mendapatkan Pritzker Prize. Sudah menyumbangkan sebuah keberanian untuk sebuah humanity. Gitu. Dan pada akhirnya Monio bilang, ini cuma spekulasi guys, gitu ya. Cerita gue cuma spekulasi. Cerita Pak Riris juga spekulasi. Sterling here is not tell us how is the architecture today, but he will continue to essential to any account of the architecture that past 50 years. In this respect, Sterling has a sure place in the history. Inilah pentingnya karya. Karena itu begitu karya muncul, dia memberikan antecedent untuk generasi setelah. Dan ini yang diteruskan oleh firmannya setelah. Karya ini sangat menarik itu di London. Dan di sebelah-sebelahnya ada bangunan historical dengan datum yang mengikat gitu. Yang direplikasi dari promenade yang ada di sekitarnya. Dia menciptakan promenade lagi di dalamnya. Jadi seperti arsitektur di dalam arsitektur. Promenade di architectural. Dengan situasi yang sangat terbatas. Lingkaran di dalam bentuk
segitiga. Di dalam bentuk segitiga ada bentuk segitiga. Di dalam bentuk segitiga ada bentuk lingkaran kecil. Di dalam bentuk lingkaran kecil ada lingkaran kecil. Di dalam bentuk enters ada juga lingkaran, ada bentuk anak kunci dan sebagainya. Dan itu semua terelaborasi di dalam bentuk inside, outside, dan commercial and works out. Gitu. Jadi tidak mudah untuk menciptakan karya seperti ini. Void, entrance, dan sebagainya. Dan ini kulminasi dari karya dari Michael Wilford dan James Stilwell. Gitu. Jadi saya balikin lagi ya. Jadi ini informasi ada banyak ya. Tetapi apa sih lesson learned-nya gini? Kita tadi belajar soal penguasaan dari konteks ya. Kita lihat historinya, profesorsnya, James Stirling ngajarin tentang College of the City, dan itu ke-affect dalam body of work dia, dan itu dirayakan. Jadi ada referensial yang menarik. Referensial yang menarik. Jadi nggak putus, guys. Jadi you have to admit, gitu ya, that kita itu ke-influence sama Le Corbusier, misalnya sama siapa. Jadi itu akan ke-effect dalam karya kita, dan itu adalah konteks. Dan termasuk juga jalinan fabrik yang ada di kota, jalinan fabrik yang ada di arsitektur juga merajut karya kita. Pada akhirnya nomor 2, kalian perlu belajar tentang tata bahasa tektonika. Dan disitulah pelajaran paling menarik tentang bagaimana detail arsitektur bisa masuk. Itulah kekuatan dari tektonika. Merealkan dari konsep yang cuma teori. Dan pada akhirnya jangan lupa untuk menarik bahasa tektonika itu ke dalam bahasa masa bangunan. Stereotomika. Dan pada akhirnya karyanya akan dicibir atau akan dirayakan. Nah, itu terserah pada kritik. Dan sebagai arsitek, berjalanlah dengan hati-hati dan penuhlah evaluasi dalam karya kamu sendiri. Dan kritik, jawablah dengan hati-hati juga. Karena ini soal politik dan soal media. Nah, pada akhirnya gitu, begitu kita bicara soal saat ini, nah saya tarik ke pandemik sekarang ya. Gitu ya. Nah, saya ini spekulasi ya. Saya percaya bahwa ada 2 tipe realm yang ada di dunia. Yang pertama adalah realm tradisional. Yang kedua adalah realm industrial. Sebenarnya industri sama tradisional itu sama. Kalau bicara soal konteks, kita bicara soal kenapa. Jadi waktu kita kerja proyek, kita tahu itu kenapa. Apakah karena klien? Apakah karena material? Apakah karena budget? Apakah karena apa? Program, dan sebagainya. Dan itulah namanya sebuah metode. Jadi punya konteks dan punya steps. Di luar itu, kita bisa acknowledge ada distortions. Yang kedua adalah tektonika. Bahwa kita mengassemblage, itu informasi terkait sama detail, sama konstruksi. Itu skill yang sangat sulit. Oleh karena itu, kalian perlu magang. Kalau kalian lembur, bersyukurlah ya. Kalian belajar tentang tektonika. Mencoba gagal. Habis itu dimarahin prinsipal lupa, atau dimarahin senior arsitek. Kenapa kok kayak gini gambarnya? Ya gitulah. Padahal senior arsitek nggak pernah ngarahin gitu. Nah, itulah proses untuk belajar dari kegagalan. Nah, itu akan didapatkan dari belajar langsung, menggambar langsung. Saya encourage kalian untuk bisa men-trace detail-detail yang ada di buku detail ya. Dan juga men-trace party yang ada di dalam karya-karya terbangun. Dan kemudian mungkin mengarsirnya dalam bentuk Porsche. Party dan Porsche itu akan menunjukkan tektonika. Dan stereotomika itu dibutuhkan sebuah keberanian untuk menarik tektonika, bahasa-bahasa umum ke dalam bahasa-bahasa kalian sendiri. Mau bahasa kalian ada goyang duyu-duyu, goyang apa, goyang ngebor, atau goyang, apalagi goyang-goyang itu ya. Ya apapun itulah, semua kehidupan ini semua sedang berdansa. Dansanya kotak-kotak atau dansanya lingkaran, ya terserah kalian. Itu adalah bahasa yang privilege punya arsitek. Tetapi harus diperjuangkan. Karena kalau tidak diperjuangkan, orang lain akan mengambil bahasa kalian. Orang lain itu macam-macam. Struktur, klien, apapun itu. Media, itu di drive. James Stirling sudah membuktikan dia bisa melawan arus. Untuk apa? Mencapai kedamaian hati buat dirinya sendiri. Yang keempat ya, ini yang penting menurut saya. Yang ketiga itu terkait sama filosofi ya. Yang keempat, ini perbedaan dari tradisional sama industrial. Saya berpikir bahwa ke depannya, sistem masyarakat yang tradisional di dalam membentuk sebuah karya akan didukung oleh grup-grup pembangun yang kecil-kecil. Jadi ini akan yang mungkin nanti ya ke depannya itu pada pakai apa? Biohazard costume gitu.
Tapi nggak bisa bahasanya itu besar-besar, harus bahasa kecil. Karena apa? Karena nggak punya sistem. Top down. Jadi small group of builders yang akan menghasilkan sebuah karya. Saya nggak bilang desain ya, tapi untuk mengkonstruksi. Tapi pada akhirnya ini sudah industri sebelah kanan, negara maju, akan mengandalkan robotik, konstruksi dari robot. Prefab construction. Disitulah teknologi jadi penting. Jadi disinilah jalannya itu berpisah menjadi dua. Tradisional sama industrial. Indonesia di mana? Woi? DJ Mike? Jovin? Ya, Pak. Di mana Indonesia? Tradisional atau industrial? Tradisional, Pak. Ya. Dimas itu bukan ini ya. Rehan? Industrial, Pak. Wah, keren. Sheila? Jovin juga keren. Sheila? Saya bangunnya bobok nih. Sander? Ya, Pak. Oke. Bisa dua-duanya, Pak. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya? Wah, keren juga. Kamu ya paradoks ya. Sheila? Sheila? Oke, jadi gini loh ya. Masa depan itu cuma kalian yang tahu. Jadi saya sendiri juga nggak tahu. Tapi dua bahasa ini, Industrial. ya bahasa ini bisa digunakan. Industrial, Pak. Industrial, berarti kamu harus kuasain teknologi ya. Nabung ya, buat misalnya beli CNC machine, 3D printing machine. Mungkin kamu nanti bisa develop handle kamu sendiri, develop sistem kamu sendiri di dalam small scale productions. Being a contractor, being an architect, being a designer. So it's a total design. Ya. Ini ke depan loh ya. Mungkin aja ini juga nggak terjadi kedua ini. Jadi kita nggak tahu ya, pandemi kita ngebawa kita kemana. Nah ini at the end ya, at the end. Saya balik lagi ke Sumarah ya, sebagai filosofi Jawa ya. Saya tarik ini supaya mendudukan kaki kita di mana kita ada. Di dalam Sumarah itu ada 5 tahap untuk kita memahami segala sesuatu. Yang saya coba gitu untuk sekarang itu baru 2 tahap pertama. Tahap pertama itu namanya mudeng. Jadi kamu harus kaget dulu. Oh iya ya, ternyata begitu ya. Yang kedua, gitu ya. Itu namanya mengerti. Setelah mudeng, kamu itu berusaha untuk mengerti. Mudeng itu prosesnya instan, kayak ditabok gitu, plak. Sekarang semoga saya tabok kamu ya, plak, bangun. Nah itu mudeng. Setelah bangun, kamu berusaha mendigest, oh what's going on ya. Mudeng prosesnya lebih cepat, mengerti prosesnya lebih lama. Kemudian, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Proses studio menurut saya seperti itu. Nah pada akhirnya, yang 3 prosesnya kita bahas minggu depannya. Termsnya ini ya, Building Construction and Technology. Ini dari buku yang dibahas oleh Chris Abel. Itu bukunya bagus banget. Dia bilang begini, lu pada itu ngomongin bioclimatic architecture atau ngomongin arsitektur berkelanjutan itu sebenarnya nggak ada. Yang adalah bagaimana kita secara kritikal berusaha mereaksikan apa yang namanya building construction and technology. Nah, terminologi arsitektur berkelanjutan akan kita kuliti di dalam kuliah yang minggu depan dengan terminologi building construction and technology. Jadi ini akan menihilkan apa itu namanya arsitektur berkelanjutan. Nah sekarang arsitek cuma perlu berkarya dengan baik ya. Secara kritis, raihlah konteksmu, raihlah tektonikmu, raihlah stereotonikmu, dan evaluasilah karyamu. Jadi rendah hati dan tidak sombong. Nah pada akhirnya itu yang bisa kita pelajari dari seorang James Stirling, seseorang yang kelihatan sontoloyo, tapi kita harus berterima kasih beliau sudah menyeimbangkan, menciptakan kebaharuan. Sampai Vittorio Giorgetti, seorang theoretician dari Italia yang baru meninggal gara-gara COVID, dia bilang gitu. Waktu Stirling meninggal, dia bilang gini, waduh, Stirling meninggal, hidup kita akan lebih susah arsitek, kayak gitu. Kenapa?
Ada yang bisa tebak kenapa dia bicara gitu? Interpretasi nih ya, lebih diskusi. 2 menit, habis itu kita sudahin. Ayo, ada yang bisa? Kenapa hidup lebih susah? Gara-gara Stirling meninggal. Karena katanya Vittorio Giorgetti. Jesselyn? Iya, Pak. Apa menurut kamu? Karena mungkin udah susah apa ya? Orang-orang, mami. Gak apa-apa. Maminya mau ikut juga boleh. Ayo. Kenapa? Kayaknya ada itu ya lebih orang-orangnya lebih udah nggak ada yang bikin karya yang bisa sebagus dia lagi mungkin. Oh, nggak ada apa? Nggak ada yang apa tadi? Ulangin. Nggak ada yang bisa bikin sebagus dia. Michael? Karena gede karya James Stirling dia kan ada banyak yang nggak terbangun karena susah dan dia banyak eksperimentasi. Jadi banyak gagalan. Karena dia nggak ada, jadi kita yang harus mulai bikin susah yang mulai gagal-gagal. Kalau dia bikin gagal kan kita bisa belajar. Nah, tapi dia nggak ada, kita yang bikin. Wah, hebat kamu. Iya. Michael, terima kasih ya untuk kesimpulannya. Itu menjawab pertanyaan kita. Jadi, James Stirling udah nggak ada. Jadi saatnya generasi muda untuk nggak pernah takut untuk bereksplorasi. Saya pikir gitu aja. Jangan gara-gara arsitektur berkelanjutan jadi nggak ada giginya ya. Jangan kayak gitu. Jadi bereksplorasi lah tanpa henti. Jangan takut buat dikritik. Kritikus, I don't give a shit. Kayak gitu. Oke, tapi jalannya hati-hati. Jangan takut. Seperti itu buat kita. Moga-moga kebayang discourse yang ada. Ingat dari materi sesimpel ini kita bisa mendapatkan pelajaran begitu banyak. Yang penting adalah pola pikirnya, bukan detailnya ya. Ingat ya, detail akan selalu salah dan akan selalu benar. Tapi pola pikir itu yang paling penting. Semoga bisa merubah wacana yang ada ya. Oke. Paling itu aja guys. Nanti kita ketemu minggu depan dengan topik Building Construction and Technology. The end of arsitektur yang berkelanjutan. Matinya arsitektur berkelanjutan. Kita gituin aja ya. Biar seru. Kayak gitu paling. Nanti materinya dikirim ke kalian. Kalau kalian punya waktu, coba cari di perpustakaan. Ini buku Legendary. Dari Rafael Moneo. Nanti akan saya coba bahas beberapa arsitek lagi di dalamnya. Karena yang cukup fundamental adalah James Stirling. Yang lainnya sebenarnya cukup punya grip, tapi yang mungkin relevan sama kasus kalian adalah di James Stirling karena sangat simpel pendekatannya. Seperti itu ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Stay safe ya, stay healthy. Iya, Pak. Langsung makasih. Ini.